Bab 11, Monitor Kelas Terlemah. Pada saat Huo Yuhao yang bermandikan keringat telah menyelesaikan putarannya yang ke-10, orang yang pertama, Wang Dong, telah memukulnya 3 kali. Murid-murid lain sudah menjilatnya setidaknya 1 kali. Banyak orang bahkan melemparkan tatapan menghina padanya. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa Huo Yuhao pasti memiliki kultivasi paling lemah di antara mereka. Namun, kecepatan lari para siswa di depan sudah mulai melambat. Seiring waktu berlalu, efek dari chainmail mulai menjadi lebih jelas. Bahkan Wang Dong memiliki wajah yang penuh keringat. Beberapa siswa pria yang mengikuti Wang Dong sejak awal sudah mulai tertinggal. Beberapa bahkan telah dikalahkan oleh siswa di belakang mereka. Tetesan keringat merembes ke lintasan lari. Setelah sekitar 1 jam berlalu, seorang siswa perempuan yang memiliki tubuh yang lebih lemah jatuh ke tanah. Dia berjuang untuk bangun, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Wang Dong kebetulan berlari di sebelahnya ketika ini terjadi. Dia membantunya berdiri dan mengiriminya tatapan ingin tahu. Namun, siswa perempuan itu menggelengkan kepalanya dan duduk di alun-alun, tidak mau bangkit kembali. Dia bahkan tidak punya energi untuk berbicara. Dengan yang pertama, yang kedua pasti akan terjadi. Mungkin itu karena mereka memiliki bantal Huo Yuhao, yang sudah mati terakhir. Meskipun para siswa bertahan, pada akhirnya, tekad mereka tampaknya tidak terlalu kuat. Beban membawa chainmail berat saat berlari benar-benar luar biasa. Ini terutama benar karena semua orang mulai berlari dengan kecepatan penuh, yang dengan cepat menghabiskan kekuatan jiwa mereka. Di sisi lain, menahan beban chainmail hanya dengan tubuh mereka benar-benar sesuatu yang berat pada usia mereka. Ketika 2 jam telah berlalu, setengah dari siswa telah jatuh ke tanah. Dari awal hingga akhir, Zoe berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi. Dia juga tidak mendesak mereka untuk melanjutkan. Huo Yuhao juga mencapai batasnya. Meskipun dia memutuskan untuk berlari dengan kecepatan konstan, yang berarti bahwa pengurasan kekuatan fisiknya adalah yang terendah, kekuatan jiwanya masih yang paling lemah di antara orang-orang yang hadir, dan kekuatan fisiknya juga tidak jauh berbeda. Mampu bertahan sampai sekarang sudah cukup sulit baginya. Jika Anda melihatnya dari sudut pandang jumlah putaran yang telah ia selesaikan, ia bukan lagi yang terakhir, karena fakta bahwa ia berhasil bertahan lebih lama daripada beberapa orang. Ketika semua yang ada di depannya mulai berubah menjadi hitam, ia tiba-tiba merasa ada gumpalan api di dalam perutnya yang terbakar. Dia sangat kering, dan lengket yang dia rasakan dari keringat di sekujur tubuhnya sulit untuk ditanggung. Ketika chainmail yang berat mendarat di kulitnya melalui seragam sekolahnya, semburan rasa panas yang menyengat tak henti-hentinya menembus tubuhnya. Tidak bagus, saya tidak tahan lagi. Sebuah suara terus-menerus bergema di benak Huo Yuhao. Dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke mata rohnya dengan banyak kesulitan. Perasaan menyegarkan menyebar dari mata rohnya, menyebabkan dia sedikit sadar. Ini tidak akan berhasil, saya tidak bisa runtuh seperti ini. Saya pasti akan bertahan. Ketika dia melihat banyak siswa yang berlari di depannya, dia berpikir tentang peningkatan kecepatan kultivasi yang dia alami sore itu setelah pengaliran yang sangat besar untuk kekuatan jiwanya. Huo Yuhao tiba-tiba menggigit lidahnya, membangunkan dirinya untuk terus berlari. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan hangat dan nyaman menyebar dari perut bagian bawahnya. Meskipun kekuatan jiwanya sudah hampir habis, perasaan hangat mengalir perlahan melalui anggota badan dan tulangnya, menyebabkan otot-ototnya yang sakit terasa sedikit berkurang. Ini adalah kekuatan teknik surga misterius. Huo Yuhao dengan cepat mengenali sumber arus hangat. Setelah mengolah teknik surga misterius, itu akan berkumpul di perut bagian bawahnya di akhir. Meskipun waktu yang dihabiskannya mengembangkan teknik surga misterius sejauh ini masih singkat, ia masih memiliki dasar kekuatan jiwa, setelah semua. Setelah mengubah kekuatan jiwa sebelumnya menjadi teknik surga misterius, ia bisa dianggap telah menyelesaikan lapisan pertama teknik surga misterius. Baik kakak tertuanya dan Skydream Ichewong telah mengatakan bahwa teknik surga misterius sangat cocok untuknya, karena itu bisa menyuburkan lorong-lorongnya. Apakah akhirnya menampilkan efeknya? Saat ia merenungkan masalah ini, kesadaran Huo Yuhao secara alami mengikuti lorong-lorong teknik misterius surga, dan merasakannya sejenak. Dia tidak merasakan penghalang, dan perasaan hangat di perut bagian bawahnya berkeliaran di lorong-lorongnya, mengikuti kesadarannya. Huo Yuhao melihat bahwa itu adalah jejak lemah kekuatan jiwa teknik misterius surgawi. Hanya saja, itu perlahan-lahan akan menyebar ke lorong-lorong saat perjalanan,
yang juga merupakan alasan di balik perasaan hangat. Hal yang lebih mengejutkannya adalah bahwa lorong-lorongnya benar-benar menyerap helaian kekuatan jiwa ini dengan sangat cepat. Ini juga merupakan sumber perasaan nyaman yang dia rasakan sebelumnya, yang pada gilirannya menghilangkan keletihannya. Fisik alami Huo Yuhao tidak begitu baik, tapi dia masih cukup pintar. Fakta bahwa teknik surga misterius dapat diserap olehnya ketika tubuhnya mencapai batasnya menandakan bahwa dia juga bisa mengedarkannya sambil bergerak, bukan hanya ketika dia sedang bermeditasi. Sirkulasi teknik surga misterius dalam keadaan ini sedikit berbeda dari ketika dia biasanya berkultivasi. Kecepatan peningkatan kekuatan jiwanya tidak tinggi, tetapi integrasi dengan tubuhnya jauh lebih intim. Dengan penemuan ini, Huo Yuhao buru-buru berkonsentrasi sementara secara bersamaan memperlambat langkahnya. Dia diam-diam mulai mengedarkan teknik surga misterius. Teknik surga misterius Tang Sekte telah dibawa dari dunia lain oleh Master Sekte Tang generasi pertama, Tang San. Dari sudut pandang tertentu, itu bukan teknik yang dimiliki oleh benua Douluo, tapi jelas teknik kedudukan tertinggi. Itu memiliki manfaat yang sangat besar terhadap nutrisi tubuh seseorang. Karena kecelakaan, Huo Yuhao telah benar-benar menciptakan metode sirkulasi teknik misterius surga tanpa memasuki keadaan meditasi. Ketika diedarkan seperti ini, efek utama dari teknik surga misterius adalah untuk memberi makan tubuh seseorang dengan menggunakan kekuatan jiwa untuk memberi makan lorong-lorong. Karena pemulihan progresif yang dihasilkan dari proses sirkulasi teknik langit misterius, sebuah keadaan siklus ajaib telah terbentuk di dalam tubuhnya. Ini bisa dianggap budidaya saat bergerak. Huo Yuhao tidak mengetahuinya, tetapi bahkan Master Sekte generasi pertama dari Sekte Tang, Tang San, belum berhasil mencapai ini. Alasan dibalik ini adalah semata-mata karena dia memiliki banyak keuntungan. Kultivasi Huo Yuhao, di sisi lain, masih lemah, yang merupakan alasan mengapa tubuhnya dapat mencapai kondisi seperti itu, di mana ia berada pada batasnya. Lebih jauh lagi, kedua energi spiritualnya menjadi sangat kuat, dikombinasikan dengan kepemilikannya akan jiwa bela diri tipe spiritual, membuatnya sehingga ia dapat merasakan dan memanipulasi energi ajaib. Sekte Tang telah melahirkan banyak ahli, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memiliki kondisi seperti yang dimiliki Huo Yuhao saat ini. Setelah mereka menjadi kuat, mereka tidak akan dengan mudah mencapai batas mereka, dan mereka tidak akan dengan hati-hati merasakan perasaan hangat yang muncul di dantian mereka. Dapat dikatakan bahwa evolusi teknik misterius surga telah muncul di tubuh Huo Yuhao. Dengan harmonisasi perasaan hangat ini, tubuh Huo Yuhao, yang semula telah mencapai batasnya, terbebas dari kelelahannya dengan jumlah tertentu. Tidak hanya ini memperkuat tekadnya, itu juga membuatnya menuangkan lebih banyak energi spiritualnya untuk membimbing perasaan hangat ini. Perasaan hangat beredar di sekitar tubuhnya, mengikuti jalur sirkulasi teknik surga misterius. Ketika itu menyelesaikan seluruh siklus, untai akan hampir sepenuhnya terkuras. Namun, itu juga pada saat siklus selesai bahwa perasaan hangat akan sedikit diperkuat sekali lagi, dan akan terus bergerak maju. Tubuh Huo Yuhao semakin lelah, tapi dia semakin bersemangat. Makanan The Mysterious Heaven teknik untuk lorong-lorong di bawah kondisinya saat ini adalah apa yang paling dia butuhkan saat ini. Jalan setapaknya yang tipis, yang sebelumnya dia perlu sangat hati-hati untuk tangani, menjadi lebih elastis di bawah pemeliharaan perasaan hangat, dan bahkan sedikit melebar. Kurangnya penghalang yang belum pernah terjadi sebelumnya di daerah-daerah yang dilewati oleh perasaan hangat memberitahu Huo Yuhao bahwa dia melakukan hal yang benar. Jumlah siswa yang pingsan di dalam Shrek Plaza semakin meningkat. Bahkan para siswa yang berlari di barisan paling depan mulai berangsur-angsur tidak dapat bertahan. Suara chainmail menabrak tanah sesekali bergema keluar dari waktu ke waktu. Ketika Wang Dong menjilat Huo Yuhao sekali lagi, setiap langkah yang diambilnya dengan susah payah. Namun, yang mengejutkannya, dia melihat bahwa mata Huo Yuhao tertutup rapat, mereka hanya cukup terbuka untuk mengekspos celah kecil yang samar-samar memancarkan cahaya kemasan. Langkahnya diambil sangat lambat dibandingkan dengan Wang Dong, tapi dia masih terus maju. Banyak siswa yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya telah runtuh, tetapi dia masih gigih bertahan. Dia bahkan meninggalkan jejak keringat dengan setiap langkah yang diambilnya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, jangan memaksakan diri. Wang Dong berbicara dengan suara rendah sebelum melanjutkan. Jumlah putaran yang ia jalankan sejauh ini melebihi semua orang dengan selisih yang besar. Namun, tubuhnya sudah mencapai batasnya.
1 jam lagi berlalu, dengan waktu yang tersisa sampai bel berdering semakin dekat. Hanya ada 9 siswa yang masih berjalan di sekitar Shrek Plaza. Namun, orang yang telah dianggap sebagai bantal bawah sejak awal, Huo Yuhao, adalah salah satunya. Zhou Yi telah memperhatikan Huo Yuhao sepanjang waktu. Dia sudah takjub ketika baru 2 jam berlalu. Berdasarkan kekuatan fisik dan kekuatan jiwa Huo Yuhao, dia seharusnya sudah mencapai batasnya dalam 2 jam, tidak peduli apa situasinya. Namun, dia masih bisa bertahan. Meskipun berlari dengan kecepatan konstan memang memberikan sedikit manfaat, kultivasi dan kondisi fisiknya sama-sama ada di sana. Bisakah tekad seseorang benar-benar kuat sampai sejauh ini? Terlebih lagi, dia masih sangat muda. Putong, 2 siswa lagi pingsan, dan ketika mereka melakukannya, mereka menciptakan efek domino. Beberapa siswa runtuh berturut-turut mengikuti duo, salah satu dari mereka kebetulan bertemu Wang Dong, yang berada di sebelahnya. Wang Dong tersandung, kakinya yang sakit tidak dapat bertahan lagi. Ketika dia jatuh, pikirannya tentang ketekunan juga runtuh. Namun, dia menjalankan jumlah lap terbesar di kelas, tidak ada yang tersisa yang bisa melebihi jumlah putaran yang dia jalankan. Masih ada 3 orang yang masih berlari, salah satunya adalah Huo Yuhao. Setelah 5 menit, 2 siswa lainnya juga pingsan. Orang terakhir yang masih berlari sebenarnya adalah Huo Yuhao, orang terlemah dari kelas 1. Meskipun langkahnya lemah, dan kecepatan berlarinya tidak secepat itu, dia masih bisa bertahan, bahkan ketika semua orang lain jatuh. Ini menyebabkan keheranan muncul di banyak wajah siswa ketika mereka memandangnya. Memang benar bahwa Huo Yuhao telah mencapai batasnya, dan juga benar bahwa perasaan hangat yang disebabkan oleh teknik surga misterius dapat menyehatkan tubuhnya dan mengurangi rasa letihnya sampai batas tertentu. Namun, pada akhirnya, itu tidak membuatnya lebih kuat. Dia telah mencapai batasnya lagi dan lagi, tetapi telah mengepalkan giginya dan menahannya setiap saat. Huo Yuhao mengerti bahwa dia adalah yang terlemah di antara siswa 1, jadi dia harus melakukan 200%, atau bahkan 300% dari kerja keras mereka jika dia ingin tetap di Akademi Shrek. Dan pada saat ini, menahan tubuhnya dengan mencapai batasnya dapat membantu memperlebar lorongnya, dan meningkatkan kekuatan jiwanya. Tidak peduli apa, dia melakukan yang terbaik untuk bertahan setiap saat. Bertekunlah, bertekunlah. Huo Yuhao dalam hati berteriak pada dirinya sendiri tanpa henti. Pada saat itu, dia bahkan tidak ada kekuatan jiwa yang tersisa sehingga dia bisa menuangkan ke dalam mata rohnya untuk merangsang dirinya sendiri dan menenangkan pikirannya. Perlahan-lahan, ia sendiri mulai membunyikan nyanyian yang ia gunakan untuk mendukung dirinya sendiri. Ibu, ibu, ini semua demi keinginan terakhir ibunya, demi bisa mengambil jenazah ibunya dari tempat itu suatu hari, demi membasuh penghinaan ibunya dan membalasnya, tidak peduli apa, dia harus gigih. Gedebuk, gedebuk, langkah kaki Huo Yuhao sangat berat. Kaki dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Namun, dia tidak jatuh. Dalam kondisi yang sulit seperti itu, dia masih mengulangi gerakan seperti mengangkat kaki, meletakkannya, mengangkatnya kembali, dan meletakkannya kembali sekali lagi. Pandangan menghina bahwa para siswa, yang sekarang jatuh, telah menatapnya dengan perlahan menghilang. Kekuatan yang diberikan panutan luar biasa. Mereka mulai bangkit kembali, satu persatu, sebelum menatap sosok Huo Yuhao dengan tatapan kosong ketika dia bertahan. Setelah tertegun sesaat, Wang Dong adalah orang pertama yang terus berlari mengejar Huo Yuhao. Namun, dia tidak menyusulnya kali ini. Dengan Wang Dong memimpin, yang kedua, dan kemudian orang ketiga secara bertahap mulai mengikutinya. Perlahan-lahan, semua siswa dari kelas 1 mengepalkan gigi mereka dan mengangkat kaki mereka, yang sudah kaku sampai mereka merasa mati, untuk terus berlari. Zhou Yi tergerak. Dari semua waktu yang dia ajarkan, sangat jarang dia tergerak oleh penampilan murid-muridnya. Namun kali ini, dia benar-benar tersentuh. Ini karena Huo Yuhao, dan pada gilirannya juga karena 90 siswa yang naik kembali untuk mengikutinya. Ini bukan lagi latihan sederhana yang bisa meremukkan tubuh mereka, ini adalah pemarah pikiran mereka. Zhou Yi tampak bisa melihat tekad mereka dalam ekspresi wajah mereka yang kelelahan. Hasil kelas ini jauh lebih besar dari apa yang dia bayangkan. Dering cincin ding. Bel yang menandakan akhir kelas akhirnya berbunyi. Huala, huala. Itu benar-benar runtuhnya deretan kartu domino kali ini.
Bel yang menusuk telinga secara instan menyebabkan banyak orang runtuh. Suara tabrakan yang disebabkan oleh chainmail mereka dan tanah menyebabkan serangkaian suara bergema keluar, dan menjatuhkan awan debu ke udara. Huo Yuhao, yang berada di paling depan, akhirnya pingsan. Lonceng menyebabkan dia akhirnya melepaskan semua kekeras-kepalaan dan ketekunan dalam hatinya. Namun, dia tidak jatuh langsung ke tanah. Saat ia jatuh, Wang Dong, yang berada tepat di belakangnya, menangkapnya dengan mata rantai. Begitu dia melakukannya, mereka berdua berguling ke tanah bersama. Keduanya serentak terengah-engah bersama. Saat dia melihat ke arah langit, penglihatan Huo Yuhao menjadi gelap untuk beberapa saat. Namun, lorong-lorong di dalam tubuhnya menjadi hangat dan nyaman, dan terasa sangat nyaman. Kekuatan jiwa di dalam tubuhnya telah habis, dan kekuatan fisiknya sudah terlalu jauh sebelumnya. Namun, lorong-lorongnya masih membuatnya merasa sangat nyaman. Dia memiliki firasat bahwa, dalam semua aspek, kultivasinya akan mengalami peningkatan besar setelah ini. Wang Dong berbaring di samping Huo Yuhao. Baik kultivasinya dan kondisi tubuhnya jauh lebih kuat daripada Huo Yuhao, jadi meskipun dia sangat kelelahan, dia tidak seperti Huo Yuhao, yang tidak bisa bergerak sama sekali. Aku benar-benar tidak tahu kekuatan apa yang membuatnya sehingga kamu bisa bertahan sampai sekarang. Anda adalah seorang guru jiwa dengan hanya cincin jiwa 10 tahun, tetapi Anda bisa bertahan lebih lama dari jiwa Grandmaster seperti saya. Kamu benar-benar orang aneh. Petik 2. Huo Yuhao tertawa 2 kali. Dia bahkan tidak punya energi untuk berbicara lagi. Zhou Yi perlahan menarik napas dalam, lalu memberi isyarat ke kejauhan. Seorang laki-laki berpakaian putih tiba seolah-olah dia melayang di udara. Dia tiba di sisi Zhou Yi dengan apa yang tampak seperti beberapa langkah ringan. Setelah mengangguk ke arahnya, dia berbalik ke arah siswa. Cincin jiwanya yang mempesona bangkit dari kakinya satu per satu. Ada 2 yang kuning, 2 yang ungu, dan 3 yang hitam. Dia sebenarnya memiliki 7 cincin jiwa. Sage jiwa. Ini sebenarnya adalah ahli peringkat sage jiwa, yang berada di atas peringkat ke-70. Dia sudah mendekati puncak guru jiwa. Selain itu, dia hanya terlihat berusia sekitar 30 tahun. Hanya saja, perubahan yang terlihat di matanya tidak cocok dengan penampilan luar mudanya. Dia mengangkat tangannya, dan warna hijau lembut, daun, tiba-tiba mulai tumbuh dari telapak tangannya. Cincin jiwanya yang ketujuh menyala terang ketika berputar di sekelilingnya, tetapi para siswa hanya bisa melihat tubuhnya berkedip sekali sebelum tiba-tiba menghilang. Daun hijau tumbuh liar, dan dalam sekejap mata, daun itu tiba-tiba berubah menjadi pohon besar yang sangat tinggi. Angin sepoi-sepoi yang sejuk sepertinya bertiup melewati mereka. Kemudian, dedaunan hijau gelap mulai terbang keluar dari kanopi pohon yang sangat besar. Tepatnya 91 daun mendarat dengan ringan di tubuh siswa dari kelas 1, tidak satu lagi, dan tidak satu lagi. Setiap hadiah merasakan perasaan yang sangat menyegarkan. Perasaan menyegarkan langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan tidak peduli apakah itu otot pegal mereka atau luka-luka yang ditimbulkan oleh kurir rantai yang menempel di kulit mereka, mereka semua pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Selanjutnya, kekuatan fisik mereka secara bertahap memulihkan setetes demi setetes. Hanya kekuatan jiwa mereka yang benar-benar kosong, itu tidak dibiarkan sama sekali tidak terpengaruh oleh daun hijau gelap. Wang Dong memiliki kultivasi tertinggi di antara semua orang yang hadir, dan juga orang pertama yang pulih. Dia membalik dan duduk sebelum melihat pohon yang sangat tinggi dengan tatapan terbakar. Dia menghirup udara dingin yang dalam. Ini adalah salah satu keberadaan puncak di antara jiwa-jiwa bela diri tipe tumbuhan, pohon kehidupan. Ini adalah jiwa bela diri peringkat ke-70 dengan avatar jiwa. Guru Zhou benar-benar menemukan pemimpin jiwa tipe tanaman di atas pangkat ke-70 untuk menyembuhkan kami dan membantu kami pulih. Petik 2. Lampu hijau gelap menyelimuti daerah itu. Setelah melepaskan 91 daun pohon, pohon besar itu dengan cepat menyusut dan berubah kembali menjadi laki-laki berpakaian putih dalam sekejap mata. Setelah itu, dia mengangguk pada Zhou Yi, yang membungkuk hormat padanya. Laki-laki itu pergi dengan cara yang sama ketika dia tiba, seperti embusan angin. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Zhou Yi sama sekali. Para siswa merangkak naik satu demi satu. Meskipun mereka masih kelelahan, mereka merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan dari tubuh mereka menembus batas-batas mereka. Huo Yuhao juga pulih dari kondisinya yang setengah linglung.
Setelah menerima makanan dari keterampilan jiwa yang saleh itu, perasaan menyegarkan menyapu otot-ototnya dan menyebabkan kelelahan mereka menghilang tanpa jejak. Selain itu, lorong-lorong di dalam tubuhnya masih terbenam dalam perasaan hangat yang nyaman yang telah diciptakan teknik surga misterius. Sepertinya dia merasakan kenyamanan yang diberikan oleh dingin dan panas pada saat bersamaan. Dia belum pernah merasakan perasaan yang begitu nyaman dalam hidupnya sebelumnya. Dia menopang dirinya sendiri ketika dia merangkak kembali. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat, tetapi mata rohnya menjadi semakin cerah. Dia secara tidak sadar mengaktifkan kekuatan jiwanya dan mengedarkannya sesuai dengan teknik surga misterius. Dia menemukan bahwa dia benar-benar masih bisa melakukannya, dan bahwa perubahan tak berwujud dalam tubuhnya telah menyuburkan lorong-lorongnya. Selain itu, karena tidak dikonsumsi lagi, masih ada sedikit energi internal teknik surgawi misterius yang tersisa yang dapat kembali ke dantiannya dan menyelesaikan siklus penuh sebelum beredar lagi. Zhou Yi menatap semua siswa yang perlahan merangkak dan dengan acuh tak acuh berkata, "Saya harus mengatakan, Anda semua telah memberi saya jawaban yang sedikit mengejutkan saya. Hari ini, tidak ada yang akan dihilangkan." Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, para siswa tidak bisa membantu tetapi segera bersorak, terutama beberapa yang menjalankan putaran paling sedikit, yang merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari pikiran mereka. Zhou Yi kemudian melanjutkan untuk mengatakan, "Kalian semua harus berterima kasih kepada Huo Yuhao. Awalnya, saya siap memberi Anda semua hukuman. Tugas yang saya berikan kepada Anda semua adalah agar Anda berlari sampai bel berbunyi, dan kemudian kami akan menghitung jumlah putaran yang Anda masing-masing berlari. Namun, selain Huo Yuhao, tidak ada dari kalian yang berhasil lari dari awal sampai akhir. Namun, karena Anda benar-benar dapat mengembangkan rasa kompetisi karena dia, Anda tidak perlu dihukum." Wang Dong melangkah maju. Petik 2. Guru. Wang Dong maju selangkah. Zhou Yi dengan acuh tak acuh berkata, "Sebagai monitor kelas dari kelas 1, Anda hanya peduli pada diri sendiri, Anda tidak memberikan contoh yang baik untuk yang lain. Mulai sekarang, Anda kehilangan posisi monitor kelas Anda, yang akan diambil alih oleh Huo Yuhao. Sampai kelas fisik berikutnya, Huo Yuhao akan menjadi pemantau kelas-kelas 1. Jika ada yang ingin menantangnya, Anda bertanggung jawab untuk menerimanya." Petik 2. Ketika dia mendengar apa yang dikatakannya, Wang Dong sedikit terkejut. Zhou Yi melanjutkan dengan suara dingin, Apakah Anda memiliki masalah dengan ini?" Petik 2. Baru saat itulah Wang Dong sadar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak punya. Guru Zhou, saya bersedia mengakui." Petik 2. Zhou Yi mengangguk dan berkata, "Membubarkan. Bawa set chainmail Anda bersamamu. Besok, guru lain akan memiliki kelas teori dengan Anda semua. Saya menyarankan agar Anda bermeditasi dengan baik sambil mencerna peningkatan dan pentingnya kelas fisik hari ini. Kelas saya berikutnya adalah pada sore hari, lusa. Pada saat itu, saya berharap bahwa saya tidak akan melihat sampah." Petik 2. Ya, semua siswa secara bersamaan setuju. Namun, mereka tidak secara acak bubar setelahnya. Sebagai gantinya, mereka secara kolektif menyerang Huo Yuhao dan tiba-tiba melemparkannya ke langit. Bagi para pemuda ini, kegembiraan dan kebahagiaan adalah sesuatu yang sangat mudah. Karena Huo Yuhao, tidak ada yang tersingkir, dan mereka bahkan bisa menghindari hukuman mereka. Jadi, setidaknya selama momen ini, Huo Yuhao adalah pahlawan mereka. Selain itu, setelah kelas yang sulit dan menyakitkan, Guru Zhou telah menemukan bahwa sage jiwa tipe tanaman ajaib untuk menyembuhkan mereka semua dan membantu mereka pulih, yang membuat mereka memahami kekuatan dari seorang master jiwa tingkat tinggi. Setelah rasa sakit di tubuh mereka hilang, niat buruk mereka terhadap Guru Zhou, tanpa terasa, telah berkurang dalam jumlah besar. Para siswa terus gaduh selama 10 menit atau lebih, sampai siswa dari kelas lain juga menyelesaikan kelas mereka. Baru kemudian mereka berhenti dan mulai kembali ke asrama masing-masing untuk membersihkan diri. Penampilan mereka saat ini benar-benar terlalu kuyu. 91 siswa tidak mengetahui hal ini, tetapi justru karena pelajaran inilah kebanggaan kolektif mulai muncul secara bertahap dalam ke-91 dari mereka. Itu hanya 1 hari sejak kelas didirikan, dan kebanyakan dari mereka masih tidak tahu nama satu sama lain, tetapi rasa kebanggaan kolektif sudah muncul. Ini tidak diragukan lagi karena metode pengajaran Guru Zhou. Dikombinasikan dengan sejumlah keberuntungan yang membawa performa Huo Yuhao pada akhirnya,
kelas 1 telah berhasil selangkah lebih maju dari kelas lainnya. Huo Yuhao dan Wang Dong langsung kembali ke asrama mereka sambil mengenakan chainmail mereka. Mereka harus menggunakan kamar mandi di kedua ujung koridor, jadi Wang Dong membiarkan Huo Yuhao membersihkan terlebih dahulu, sementara dia malah mengambil baskom air dan membersihkan diri di kamar asrama. Pada saat ini, pikiran Huo Yuhao masih terbenam dalam pemahaman khusus terhadap teknik surga misterius. Dia tidak terlalu memikirkannya, dan malah pergi mandi. Namun, sirkulasi teknik langit misterius di dalam tubuhnya belum berhenti sejak dia mulai beredar dengan cara baru yang dia temukan. Dia menemukan bahwa aliran hangat yang terus-menerus dihasilkan sudah mulai menjadi semakin lemah. Mengapa? Apakah karena kekuatan fisik saya telah pulih? Huo Yuhao sangat bingung. Setelah dia selesai membersihkan dirinya, dia samar-samar menebak alasan mengapa hal itu terjadi. Perasaan hangat itu sepertinya hanya muncul ketika kekuatan jiwanya dan tubuhnya hampir habis. Dan sekarang, karena tubuhnya sudah pulih dalam jumlah besar, dan kekuatan jiwanya juga perlahan pulih, aliran hangat itu tidak akan diproduksi lagi. Jika saya tahu sebelumnya, akan lebih baik bagi saya untuk tidak pulih. Huo Yuhao agak tak berdaya saat dia berpikir sendiri. Jika itu masalahnya, mungkin lorong-lorongnya mungkin bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Namun, guru meninggalkan chainmail untuk kami. Saya bisa mencobanya sendiri nanti. Begitu dia memikirkan hal ini, dia merasa bersemangat. Huo Yuhao. Pada saat ini, sebuah teriakan yang membangunkannya karena kegembiraannya bergema. Huo Yuhao dalam hati menghukum dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melupakannya? Dia buru-buru berteriak dari koridor, "Guru Xiaoya, aku akan segera keluar." Kemudian, dia dengan cepat berlari kembali ke kamar asramanya, berencana mengenakan seragam sekolahnya yang lain sebelum pergi. Karena dia terburu-buru, dia tidak repot mengetuk pintu ketika dia sampai di sana. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk, tetapi ketika dia masuk, dia terperangah. Apa yang dia lihat adalah tampilan belakang putih. Saat tatapan Huo Yuhao menelusuri putarannya, bahunya yang sempit, kontur busur lembut muncul di pinggangnya. Dia memiliki sepasang kaki lurus dan kurus yang lebih halus daripada orang biasa. Karena usianya, tidak ada fitur yang dilebih-lebihkan. Namun, kulitnya yang cerah, yang masih memiliki tetesan air menetes dari sana, tampak jernih. Serangan terhadap visi Huo Yuhao terlalu kuat. Ahaha, teriakan sedikit menggema. Setelah itu, sepetak putih di depan mata Huo Yuhao menjadi sepetak biru yang menyilaukan. Sepasang sayap besar tiba-tiba menyebar, dan yang segera menyusul adalah bentuk V yang terbuat dari lingkaran emas yang tiba-tiba menjadi cerah. Sayap biru safir kemudian berubah menjadi ungu kebiruan. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat segera mengalir keluar, seolah ingin melahapnya. Untungnya, kekuatan jiwa seperti gelombang masih berhenti pada akhirnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak mengetuk? Suara penuh kemarahan Wang Dong bergema. Lampu biru lenyap, dan ketika Huo Yuhao melihat lagi, dia sudah mengenakan satu set pakaian sekolah. Dia tiba-tiba didakwa, tetapi pada akhirnya tidak bergerak melawan Huo Yuhao. Ini karena Huo Yuhao, yang baru saja membersihkan diri, hanya memakai celana pendeknya sekarang, seluruh tubuhnya bersih. Namun, ketika seseorang membandingkan warna kulitnya dengan kulit Wang Dong, itu bukan hanya perbedaan warna. Kulit Huo Yuhao berkedip-kedip dengan warna tembaga yang sehat, tetapi jauh lebih rendah daripada kulit putih mempesona Wang Dong. Aku, seseorang di luar memanggilku. Saya sedang terburu-buru, maaf. Huo Yuhao tidak tahu mengapa, tetapi detak jantungnya berubah sangat cepat. Dia buru-buru berlari ke tempat tidurnya dan meraih seragam sekolahnya yang bersih sebelum berbalik dan dengan cepat berlari keluar. Wang Dong berdiri kosong di sana, tidak menghentikan Huo Yuhao. Baru ketika Huo Yuhao menutup pintu dan lari, dia kembali sadar. Kilatan merah dan putih muncul di wajahnya, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah buru-buru berlari keluar dari kamar asrama, pikiran Huo Yuhao sedikit tenang. Namun, tambalan putih itu masih melekat di benaknya. Terutama bokong itu, yang sudah sedikit menonjol. Apa yang aku pikirkan? Huo Yuhao merasa jijik pada dirinya sendiri. Dia buru-buru mengubah pikirannya menuju teknik surga misterius. Telinganya tiba-tiba sakit, dan dia menjerit kesakitan. Suara lucu Tang Ya terdengar, kamu masih tahu bagaimana cara menangis. Saya sudah lama menunggu di sini. Petik 2. Huo Yuhao dengan sedih berkata,
Guru Xiaoya, tolong lepaskan. Kami hanya memiliki kelas fisik yang membuat saya banyak berkeringat, jadi tidakkah saya lebih dulu kembali ke asrama untuk membersihkan sebelum saya datang? Petik 2. Baru saat itulah Tang Ya melepaskannya. Saat dia melihat wajah Huo Yuhao yang sedikit pucat, alisnya berkerut. Dia berkata, apakah itu nenek mesum Zhou Yi membuat semuanya sulit bagi kalian? Anda harus sedikit lebih berhati-hati, karena dia selalu dikenal sebagai topeng besi. Anda akan kehilangan lapisan kulit, jika tidak mati, jika Anda menyinggung perasaannya. Bagaimana itu? Apakah tubuh Anda masih baik-baik saja? Jika Anda tidak baik-baik saja, biarkan saja. Kita bisa bicara besok. Huo Yuhao buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru Xiaoya, aku baik-baik saja. Ayo pergi. Pelatihan fisik hari ini telah membawanya selangkah lebih dekat untuk menyadari bahwa ia membutuhkan nutrisi, dan sejumlah besar nutrisi pada saat itu. Perasaan hangat yang diciptakan oleh teknik surga misterius telah menghilang, tetapi itu menyebabkan gelombang rasa lapar yang kuat muncul dari tubuhnya. Jika dia tidak punya uang, apa yang bisa dia beli untuk makan? Tang Ya terkikik dan berkata, lalu kamu bisa memanggang 20 ikan. Saya sudah menyiapkan mereka untuk Anda. Tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu Anda, tetapi pasti akan lebih sedikit daripada Anda bekerja untuk akademi. Petik 2. Guru Xiaoya, lalu di mana kita akan menjualnya? Tanya Huo Yuhao. Jelas. Tang Ya sudah memikirkannya dengan seksama. Di pintu masuk akademi. Pintu masuk akademi Shrek kami adalah gerbang timur kota Shrek, dan selalu ada banyak penjajah di luar. Selain itu, tidak ada kekurangan siswa akademi yang melakukan bisnis di sana. Dengan keahlian Anda dalam memanggang ikan, kita tidak perlu takut tidak menjual apapun jika kita pergi ke sana. Bahkan jika kita tidak dapat menjualnya, kita bisa memakannya sendiri. Petik 2. Huo Yuhao mengikuti Tang Ya sampai mereka mencapai gerbang. Ketika mereka melangkah keluar, Huo Yuhao heran. Sampai sekarang, tidak ada lagi siswa di sini untuk mendaftar. Sebaliknya, kedua sisi jalan utama gerbang timur dipenuhi oleh penjajah. Para penjual itu menjual segala yang mungkin bisa dibayangkan, dan barang-barang mereka tampak seperti perhiasan yang berkilauan. Dari barang-barang yang dipajang, berbagai macam makanan adalah yang terbesar. Selain itu, suara pedagang asongan melakukan pekerjaan mereka tidak pernah berhenti. Jelas, alasan mereka berkumpul di sini adalah untuk melakukan bisnis dengan para siswa Akademi Shrek. Tang Ya jelas sedikit tidak sabar. Di daerah yang tidak terlalu jauh dari gerbang kota, dia mengeluarkan barang-barang yang dia siapkan. Dia bahkan mengambil sedikit jalan utama. Dia jelas benar-benar siap. Dia punya panggangan logam yang dibuat khusus oleh pandai besi, dudukan logam, berbagai bumbu, serta ikan tenggiri yang sudah dibersihkan. Dia bahkan membawa meja kecil demi menurunkan semua barangnya. Saat Huo Yuhao membantunya mengatur panggangan, dia tidak bisa menahannya untuk menganggapnya lucu. Perlawanan Guru Xiaoya terhadap makanan lezat sangat rendah. Tang Ya juga mengeluarkan arang dan meletakkannya di lantai sebelum berkata, oke, pekerjaan saya sudah selesai. Segalanya terserah Anda. Aku akan pergi membeli beberapa barang lain untuk dimakan, hanya ingat bahwa 2 ikan ini adalah milikku. Hanya menjualnya seharga 5 koin tembaga. Di masa depan, jika Anda ingin membeli bahan, cari saja kantin Anda Bibilin. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia dengan bersemangat lari. Huo Yuhao memeriksa jumlah bahan yang dia miliki sebelum dia menyiapkan ikan tenggiri. Jumlah bahan yang ia miliki benar-benar besar, dan Tang Ya cukup perhatian. Dia bahkan membawakannya basil ungu. Huo Yuhao merobek kemangi ungu, lalu mengaduknya bersama beberapa bahan lainnya. Setelah bahan-bahannya siap, dia memasukkannya ke perut ikan tenggiri, lalu menggunakan tongkat bambu untuk menusuknya satu persatu. Kelas fisik hari ini telah membuatnya mengerti banyak hal, jadi dia ingin kembali dan berkultivasi. Secara alami, dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak di sini. Cukup menyalakan api semudah berjalan di taman untuknya, jadi setelah beberapa saat bekerja, oven sudah memiliki beberapa batu bara merah menyala yang menyala di dalamnya. Oven itu cukup besar, dan mampu menampung 4 ikan sekaligus. Dengan demikian, ia memanggang ikan secara langsung. Harus dikatakan bahwa tingkat keterampilan Huo Yuhao dengan memanggang ikan benar-benar tak tertandingi. Tidak lama setelah dia mulai, aroma yang kuat sudah menyebar keluar dari kios darurat. Ini lebih baik daripada bentuk iklan lainnya. Bahkan tidak menyebutkan siswa dari akademi,
bahkan penjajah di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi melemparkan beberapa tatapan ingin tahu padanya. Seorang siswa laki-laki yang mengenakan seragam sekolah kuning berjalan dan bertanya, "Adik, untuk apa kamu menjual ikan bakar ini?" Huo Yuhao menjawab dengan nada yang sangat sopan, "Senior, ikan bakar masing-masing 5 koin tembaga." Siswa itu sangat mudah. Baunya sangat enak. Biarkan saya coba satu. Sementara dia berbicara, dia menyerahkan 5 koin jiwa tembaga kepada Huo Yuhao. Ini adalah transaksi sukses pertama Huo Yuhao, jadi dia tidak bisa menahan perasaan senang. Setelah menerima koin tembaga, dia menjadi lebih serius saat memanggang ikan, sedemikian rupa sehingga dia bahkan membangkitkan beberapa kekuatan jiwa yang baru saja pulih untuk menggunakan deteksi spiritual untuk lebih mengontrol panas. Dengan pelanggan pertama, secara alami akan ada lebih banyak orang yang datang. Hanya saja, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao muncul di sini. Baunya sangat harum, dan tidak ada yang tahu bagaimana rasanya. Praktis semua orang yang datang adalah siswa dari Akademi Shrek yang baru saja diberhentikan untuk hari itu. Ketika Huo Yuhao menyerahkan makarel panggang ke siswa yang mengenakan baju kuning, semua orang tidak bisa tidak melihat padanya dengan harapan. Bab 12, Susanshi dan Jiang Nanan. Ikan tenggiri, yang telah berubah warna coklat keemasan, masih memiliki minyak menetes darinya, dan aroma yang kuat menyembur tanpa henti dari perutnya. Ketika pria itu menggigit ikan panggang, terdengar bunyi berderak ringan dari itu. Kulit ikan yang dipanggang sebenarnya telah dipanggang sampai renyah, tetapi tidak terbakar sama sekali. Namun, apa yang ada di bawah lapisan kulit yang renyah adalah daging ikan yang segar, empuk, dan segar, yang dikemas dengan rasa. Itu hanya satu gigitan, tapi mata siswa bertopi kuning itu melebar karena terkejut. Dia bahkan tidak berhenti untuk memuji itu. Sebagai gantinya, dia memakan seluruh ikan hampir secepat yang dia bisa. Siswa terdekat lainnya, yang telah mengamati Huo Yuhao dari sela-sela, langsung mengerti apa yang terjadi. 3 ikan tongkil lainnya yang telah dipanggang Huo Yuhao sejauh ini langsung dibeli, dan total pendapatan penjualannya langsung meningkat menjadi 20 koin jiwa tembaga, yang setara dengan 2 koin jiwa perak. Keempat ikan bakar ini menyebabkan Huo Yuhao mendapatkan reputasi luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah pintu masuk akademi, jadi jumlah orang yang melewatinya sangat hebat. Gerai kecilnya dengan cepat dikelilingi oleh kerumunan yang hampir tidak bisa ditembus. Terlalu lesat, itu benar-benar terlalu lesat. Pelajar berbaju kuning yang membeli ikan bakar pertama berhasil masuk kembali, meskipun dengan banyak kesulitan. "Saudara junior, beri aku 3 ikan bakar lagi. Saya akan makan malam di sini malam ini." Petik 2. Seorang siswa berpakaian ungu yang 1 tahun lebih tua darinya dengan dingin menjawab, "Pergi ke belakang barisan." Huo Yuhao tidak berpikir bahwa ikan panggangnya akan laris manis. Dia berbicara dengan nada meminta maaf kepada siswa di sekitar oven, "Teman sekelas dan senior, ini hari pertamaku melakukan bisnis, jadi aku hanya bisa menjual 18 ikan bakar. Saya menjual 4 ikan sebelumnya, tetapi saya masih memiliki 14 yang tersisa. Mengikuti prinsip, first come, first serve, mereka yang tidak antri harus kembali besok." Petik 2. Ketika berbicara, dia menyimpan uang yang sejauh ini dia miliki ke jembatan 24 bulan. Setelah menjual 18 ikan, dia menghasilkan 9 koin jiwa perak. Jika dia mengurangi biaya produksi, apa yang tersisa cukup baginya untuk makan dan menghemat. Huo Yuhao tidak serakah, dia mengerti bahwa yang paling penting baginya saat ini adalah berkultivasi. Memiliki cukup uang untuk bertahan hidup sudah cukup baik. Tusuk sate ikan bakar keluar dari panggangan satu demi satu saat Huo Yuhao terus memanggang ikan dengan sangat serius. Dia tidak menurunkan kualitasnya karena jumlah orang. Setiap orang yang memilih untuk membeli salah satu ikan panggangnya sangat puas, dengan beberapa orang bahkan memilih untuk memesan ikan untuk besok di muka. Setelah beberapa pertimbangan, Huo Yuhao masih memutuskan untuk tetap dengan model antrian. Bagaimanapun, rasa makanan panas adalah yang terbesar ketika baru saja selesai memasak. Jika seseorang memakannya nanti, rasanya akan berkurang. Pada saat ini, beberapa siswa perempuan mengenakan seragam sekolah ungu berjalan keluar dari gerbang ke Akademi Shrek. Penampilannya segera menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia hanya terlihat berusia sekitar 14 atau 15 tahun, dan sosoknya ramping dan proporsional. Rambut keemasannya tersampir di belakang bahunya seperti air terjun, dan kulitnya seputih salju.
Matanya mirip dengan air jernih, dan ketika dia melihat sekeliling, dia memiliki temperamen yang elegan. Wajahnya menyerupai batu giok, lingkaran bulan sabit, serta salju di sekitar pohon berbunga. Dia memiliki kecantikan yang lembut, suara yang menawan, penampilan yang menyenangkan, dan kecantikan yang luar biasa yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Kecantikannya, yang seolah-olah dapat menyebabkan kejatuhan suatu negara, tampak memudarkan warna-warna segala sesuatu di sekitarnya. Sister Nan, ada yang berbau tidak enak. Bau apa itu? Seorang siswa di samping wanita muda yang sangat cantik itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Penampilannya juga luar biasa, tapi sayangnya, bagaimana kunang-kunang di sebelah bulan bisa memancarkan sinar. Wanita muda yang sangat cantik itu jelas juga mencium aroma. Semua gadis tidak bisa membantu tetapi melemparkan pandangan mereka ke arah gerai Huo Yuhao. Mungkin keindahan wanita muda itu terlalu mengesankan, tetapi para siswa yang semula mengantre di depan gerai Huo Yuhao sebenarnya membuka jalan untuknya. Dia, dan siswa perempuan lainnya yang bersamanya, berjalan menuju oven. Hanya saja, ketika wanita muda yang sangat cantik melihat semua orang mengambil inisiatif untuk membuka jalan baginya, dia tidak sombong sama sekali. Sebagai gantinya, dia membawa senyum yang sangat hangat dan menganggukkan kepalanya ke arah mereka sebagai ucapan terima kasih. Semua siswa yang melihat senyumnya memerah dengan penuh semangat. Ketika Huo Yuhao melihat wanita muda yang sangat cantik itu, dia berkata dengan kasar. Sebelumnya, gadis paling cantik yang pernah dilihatnya adalah Tang Ya, tetapi tidak hanya siswa perempuan berpakaian ungu di depannya tidak kalah dengan Tang Ya, dia bahkan memiliki temperamen lembut dan hangat. Ketika Anda menambahkan itu ke ekspresi agak melankolisnya, dia memiliki penampilan yang cantik dan menyentuh. Dibandingkan dengan dia, Tang Ya adalah gadis yang ceria dan mudah bergaul. Adapun penampilan mereka, itu hanya tergantung pada preferensi seseorang. Saudara junior, berapa harga jual ikan bakar ini? Wanita muda yang sangat cantik itu bertanya pelan. Pada saat ini, Huo Yuhao baru saja menjual 18 ikan bakar terakhir yang dimilikinya. 2 ikan terakhir yang tersisa di atas panggangan adalah untuk Tang Ya. Kakak senior, masing-masing 5 koin jiwa tembaga. Wanita muda yang sangat cantik itu mengerutkan alisnya, lalu berkata, ini agak mahal. Jika kami mempertimbangkan berapa biaya untuk bahan-bahannya, ditambah pekerjaan yang telah Anda lakukan, 3 koin jiwa tembaga, paling banyak, harus baik-baik saja. Anda masih akan mendapat untung. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Dia tidak berpikir bahwa seorang wanita muda secantik dia akan benar-benar tawar-menawar dengannya. Tidak ada pelanggan sebelumnya yang melakukan ini. Maaf, tapi ikan panggang saya dijual dengan harga tetap. Selain itu, saya sudah menjual semua ikan saya untuk hari itu. Huo Yuhao berbicara dengan nada datar. Tang Ya adalah orang yang telah menetapkan harga, jadi dia tidak akan mudah mengubahnya. Selain itu, penghasilan ini sangat penting baginya, dan cukup baginya apa adanya. Wanita muda yang sangat cantik itu tertegun sejenak, lalu dengan menyesal berkata, maaf, saya hanya membuat perhitungan biasa. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan mencoba ikan panggang Anda. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan menjauh dari gerai sementara Huo Yuhao. Huo Yuhao jelas merasakan bahwa atmosfer di sekitarnya menjadi agak abnormal. Banyak siswa yang sebelumnya menatapnya tajam sekarang memelototinya. Brat, kamu tidak berani menjualnya. Sebuah suara yang dalam penuh kemarahan tiba-tiba terdengar, segera diikuti oleh cahaya keemasan yang melesat ke arah stan Huo Yuhao. Ding, cahaya keemasan secara akurat mengenai panggangannya. Bahkan, sebenarnya tertanam sendiri di dalamnya. Secara mengesankan, itu adalah koin jiwa emas. Setelah itu, seorang tokoh berjalan menuju stan Huo Yuhao dengan langkah besar, sampai dia dengan cepat tiba di depannya. Begitu dia tiba, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil 2 ikan panggang. Karena ikan yang dipanggang membutuhkan kontrol yang tepat terhadap panas, Huo Yuhao terus mengaktifkan mata rohnya selama ini. Ketika suara berat itu terdengar, dia merasakan tekanan besar datang. Dengan demikian, dia secara tidak sadar merilis deteksi spiritualnya. Meskipun tangan yang menggapai ke arah ikan panggang sangat cepat, Huo Yuhao berhasil memprediksi pergerakan pihak lain melalui deteksi spiritualnya, yang memungkinkannya untuk mengambil 2 tusuk sate ikan bakar sebelum mundur beberapa langkah mundur. Dia akan menyisihkan ikan ini khusus untuk Tang Ya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mengambilnya?
Orang yang mencoba mengambil ikan bakar sebenarnya mengambil beberapa potong arang dari oven alih-alih ikan yang sedang terburu-buru. Pada saat itu, Huo Yuhao dapat melihat dengan jelas penampilan pendatang baru. Dia mengenakan seragam sekolah hitam, dia sebenarnya adalah siswa kelas 6. Dia terlihat seusia Bei Bei, dan memiliki sosok tinggi yang sebanding dengan Heke itu. Dia memiliki alis lebat, serta mata yang menyerupai harimau. Dia juga memiliki hidung lurus, mulut berbentuk persegi, bersama dengan penampilan yang megah. Kulitnya yang putih sudah diliputi beberapa warna merah karena amarahnya, sementara wajahnya, yang tampaknya masih mengandung sedikit lemak bayi, cukup mengesankan. Berat, apakah kamu ingin mati? Pemuda bertopi hitam itu meraung dengan marah. Dia benar-benar menghancurkan arang yang dia raih di tangannya, menyebabkan percikan api beterbangan di mana-mana. Namun, dia sepertinya tidak terbakar sama sekali. Dia menyapu kaki kanannya, menendang panggangan Huo Yuhao ke satu sisi. Pada saat yang sama, ia melangkah maju dan menggunakan tangannya yang besar untuk meraih kemeja Huo Yuhao. Menggunakan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao menyadari bahwa pemuda berjaket hitam ini tidak hanya sombong. Perebutannya yang sederhana, sebenarnya mengandung variasi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan meskipun Huo Yuhao mampu melihat beberapa kelemahan di dalamnya, kultivasinya terlalu lemah untuk memanfaatkannya. Karena itu, dia tidak bisa mengelak, dan karena itu dicengkeram oleh pemuda berjaket hitam. Hei, pemuda kemeja hitam mengangkat tangan kanannya, mengangkat Huo Yuhao ke udara. Pada saat yang sama, ia dengan paksa menyambar 2 tusuk sate ikan bakar dari Huo Yuhao. Seluruh proses, sejak pemuda berkemeja hitam itu muncul di hadapannya untuk bergerak, terjadi dengan sangat cepat, sampai-sampai orang-orang di sekitarnya hanya menyadari apa yang baru saja terjadi. 2 suara bergema pada saat yang bersamaan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tetap di tanganmu. Yang pertama adalah wanita muda yang sangat cantik, yang saat ini memiliki ekspresi terkejut dan marah. Yang terakhir telah didakwa secepat kilat dan telah menggunakan telapak tangannya dalam upaya untuk secara langsung menjatuhkan pemuda berjaket hitam itu. Jelas sekali, pemuda berjaket hitam itu tidak menyangka seseorang akan mengambil tindakan terhadapnya. Jadi, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri pada waktunya. Dia menggunakan satu tangan untuk memegang Huo Yuhao, sementara menggunakan tangan lainnya untuk memegang ikan panggang. Jika dia ingin mempertahankan diri dari serangan lawannya, dia harus kehilangan salah satu dari keduanya. Dia memilih untuk melepaskan Huo Yuhao. Dengan gerakan pergelangan tangannya, Huo Yuhao dikirim terbang secara horizontal. Dia kemudian menurunkan tangan kanannya untuk bertabrakan dengan tangan yang masuk. Kedua orang itu secara bersamaan gemetar, lalu keduanya mundur selangkah. Dalam bentrokan ini, tak satu pun dari mereka yang berhasil menang. Pendatang baru itu bukan orang yang acak, itu kakak senior tertua Huo Yuhao, Bei Bei. Huo Yuhao, yang terlempar ke udara, berputar di udara 2 kali. Namun, sosok yang menarik muncul di bawahnya dan menggunakan tangannya untuk menangkap dan menurunkannya dengan mantap ke tanah. Orang yang membantu Huo Yuhao secara alami adalah Tang Ya. Pada saat ini, wajahnya yang awalnya kecil dan menawan dipenuhi amarah. Su Sanshi, kamu berani menggertak salah satu anak buahku. Aku akan mengalahkanmu. Ketika dia mengatakan itu, Tang Ya mengangkat tangannya, menyebabkan cahaya keemasan terbang langsung ke arah Su Sanshi. Pemuda bertopi hitam itu melambaikan tangan kanannya, menyebabkan cahaya hitam yang tajam berkedip ketika ia mencoba untuk menyapu cahaya keemasan. Namun, sebuah pemandangan yang menakjubkan terjadi, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar, tiba-tiba menggali jalan melalui kekuatan jiwa hitam yang kuat, sebelum mengubur dirinya sendiri dan menghilang di dalam pemuda berjubah hitam. Tubuh pemuda bertopi hitam itu bergetar hebat, dan tatapannya tiba-tiba membeku. Setelah itu, matanya yang seperti harimau berkobar dengan amarah, dan 3 cincin jiwanya langsung bangkit dari kakinya, ada 2 cincin kuning dan 1 cincin ungu. Kulitnya yang semula pucat segera menjadi gelap ketika otot-ototnya mengembang, dan seluruh tubuhnya tampak membengkak. Yang paling aneh adalah bahwa perisai kulit penyu, yang berdiameter sekitar 1 meter, telah muncul di tangan kanannya. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya, memungkinkannya untuk merasakan bahwa jiwa bela diri yang dilepaskan oleh pemuda berseragam hitam memiliki tingkat keagungan yang tidak lebih lemah daripada Blue Lightning Tyrant Dragon yang dimiliki Bei Bei. Tang Ya,
Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu memiliki Bei yang melindungimu. Ketika pemuda bertopi hitam mengeluarkan raungan rendah, matanya menyala karena marah. Tang Ye tertawa dingin. Datang. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan takut pada sampah seperti Anda? Petik 2. Bei dengan acuh tak acuh berkata, Su Sanshi, Anda telah menindas saudara junior saya. Anda harus memberi saya penjelasan untuk masalah hari ini. Jika tidak, kita akan pergi ke Soul Dueling Arena dan menyelesaikannya dengan pertarungan resmi. Petik 2. Su Sanshi sedikit gemetar ketika dia menunjuk ke arah Huo Yuhao dan bertanya, dia adalah saudara laki-laki juniormu. Bei tanpa ekspresi menganggukkan kepalanya. Su Sanshi dengan dingin berkata, jadi apa? Dia tidak memberi Jiang Nanan wajah apapun, juga tidak memberi saya wajah apapun. Itu hanya 2 tusuk sate ikan bakar, dan saya sudah membayarnya. Petik 2. Tang Ye dengan marah berkata, itu adalah ikan yang telah diselamatkan Huo Yuhao untuk saya. Bei, mengapa kamu masih mendengarkan omong kosongnya? Pukul dia sampai dia tidak bisa bergerak lagi. Aku akan memberimu ciuman nanti. Petik 2. Wajah Bei, yang awalnya dikendalikannya dengan hati-hati, akhirnya berkedut ketika mendengar kata-kata nakal Tang Ye, yang sepertinya ingin melihat dunia terbakar sekarang. Su Sanshi mengerutkan bibirnya dan berkata kepada Bei, Tang Ye masih mengamuk, saya mengerti. Saya belum pernah membandingkan catatan dengan Anda dalam waktu yang lama, kenapa kita tidak segera pergi ke Soul Dueling Arena? Ayo pergi. Ketika dia berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi tanpa berhenti sama sekali. Dengan beberapa langkah, dia tiba di depan wanita yang sangat cantik bernama Jiang Nanang. Ekspresinya yang sebelumnya marah benar-benar berubah lembut begitu dia tiba, dan dia memberikan 2 tusuk sate ikan bakar padanya. Dia kemudian berbicara dengan suara lembut. Nanan, kamu bisa makan dulu. Saya akan kembali lagi nanti. Petik 2. Namun, Jiang Nanan sama sekali tidak berterima kasih. Dia selalu sangat baik terhadap semua orang, tetapi dia sedingin es terhadap Su Sanshi. Dia melanjutkan untuk berbicara dengan suara dingin, Su Sanshi, saya sudah katakan sebelumnya. Tidak ada kemungkinan terjadi sesuatu di antara kami. Tolong berhenti mengganggu saya di masa depan. Begitu dia selesai mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan pergi. Semburan rasa malu muncul di wajah Su Sanshi. Dia tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan menatap dengan marah ke arah kerumunan, yang pada gilirannya menonton pertunjukan itu. Apa yang kamu lihat? Pergi. Bei, ayo pergi. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia berjalan menuju akademi. Ikan bakar di tangannya dilemparkan ke arah Huo Yuhao. Tang Ye berdiri di depan Huo Yuhao dan mengangkat tangannya untuk menangkap ikan. Gerakannya sangat halus dan lembut, namun sepertinya dia menangkap ikan dengan cara yang sangat alami. Dia dengan terang-terangan menggigitnya, sementara dia menggunakan tangannya untuk menarik Huo Yuhao bersamanya saat dia makan. Mari kita menonton sesuatu yang menyenangkan. Arena duel jiwa adalah lokasi yang sangat penting dalam Akademi Shrek. Itu terletak di sudut barat laut Martial Soul Institution, dan dekat dengan Shrek Academy. Sebenarnya, itu tidak jauh dari daerah pengujian alat jiwa yang telah dikunjungi Huo Yuhao sebelumnya. Ini adalah tempat yang sering dikunjungi banyak siswa dari semua tahun. Anda dapat melakukan berbagai jenis kompetisi di dalam gedung ini, dengan guru khusus untuk bertindak sebagai wasit. Wasit bertanggung jawab untuk menentukan pemenang dari setiap kompetisi, dan juga bertanggung jawab untuk melindungi para siswa, memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkannya, menyembuhkan siswa yang terluka, dan semacamnya. Secara alami, semua ini perlu dibayar. Saat melakukan duel di Soul Dueling Arena, masing-masing pihak harus membayar minimal 10 koin jiwa emas untuk biaya arena. Namun, banyak siswa tidak pernah bosan dengan kompetisi ini, karena fakta bahwa tidak ada batasan saat berkompetisi di sini. Selain itu, Anda tidak perlu takut akan situasi berbahaya jika Anda terlalu berat tangan, karena guru yang bertindak sebagai wasit akan menjaga semuanya terkendali. Pada saat yang sama, siswa yang memenangkan pertandingan dalam Soul Dueling Arena akan mendapatkan sejumlah kredit tertentu, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai seseorang dengan jumlah tertentu selama tes kemajuan tahunan mereka. Melewati tahun keempat mereka, siswa yang ingin melanjutkan menjadi tahun kelima dan keenam akan membutuhkan kredit duel jiwa.
Seorang siswa tahun keempat yang ingin menjadi siswa tahun kelima akan membutuhkan setidaknya 10 kemenangan dalam arena duel jiwa atas siswa dari kelompok tahun yang sama, sementara memajukan dari tahun kelima ke tahun keenam membutuhkan kredit lebih banyak lagi. Kredit duel jiwa seharusnya bahkan lebih penting ketika seseorang ingin memasuki halaman dalam setelah menjadi tahun keenam. Semua kompetisi dalam Soul Dueling Arena terbuka untuk semua siswa, tetapi biaya masuknya adalah 1 koin jiwa perak. Yang paling mengejutkan Huo Yuhao adalah kenyataan bahwa duel Bei Bei dan Su Sanshi benar-benar menarik perhatian begitu banyak siswa. Sebagian besar siswa yang telah menonton keaktifan di luar sebenarnya memilih untuk pergi menonton duel, tanpa peduli tahun berapa mereka. Guru Xiaoya, sekolah harus menghasilkan banyak uang. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi berbicara setelah dia mendengar perkenalan sederhana Tang Ya dari arena duel jiwa. Tang Ya menjawab, itu sesuatu yang secara akademis layak diterima. Karena akademi sama besarnya dengan itu, biayanya secara alami sama besar. Jika mereka tidak memikirkan cara untuk menghasilkan uang, bagaimana mereka bisa mempertahankan akademi? Namun, pajak tingkat akademi di kota Shrek juga tidak sedikit. Bagaimanapun, akademi kami adalah akademi nomor 1 benua dalam hal kemakmuran. Benar, Yuhao kecil, standar ikan bakar Anda semakin membaik. Entah itu, atau bahan-bahan yang saya dapat membuat Anda lebih baik, karena rasanya sangat enak. Petik 2. Tang Ya menghabiskan 2 tusuk sate ikan panggangnya jauh sebelum mereka mencapai Soul Dueling Arena. Huo Yuhao sudah lapar, jadi dia pergi dan membeli makan malam ketika mereka berjalan di kantin. Ketika dia dan Tang Ya tiba di Soul Dueling Arena, ada banyak orang membanjiri. Saat berita tentang duel Su Sanshi dan Bei Bei mulai menyebar seperti api, semakin banyak siswa mengalir menuju arena duel jiwa. Tang Ya membayar 2 koin jiwa perak dan membawa Huo Yuhao ke arena duel jiwa. Arena duel jiwa adalah heksagonal, dan kira-kira sebesar Shrek Plaza. Pusat arena duel jiwa adalah area terbuka yang besar, yang jelas merupakan tempat di mana para siswa akan berduel satu sama lain. Selain itu, dikelilingi oleh sekitar 3.000 kursi yang semakin naik ke atas. Ketika mereka masuk, sudah ada 2 hingga 300 siswa yang duduk di sekitar medan perang. Tang Ya dan Huo Yuhao telah tiba relatif lebih awal, jadi mereka berhasil mendapatkan kursi di barisan yang paling dekat dengan medan perang. Di sisi lain, medan perang di depan mereka kosong, tidak diketahui di mana Bei Bei dan Su Sanshi berada. Tang Ya tahu bahwa Huo Yuhao tidak terbiasa dengan aturan untuk arena duel jiwa. Karena itu, dia memutuskan untuk menjelaskannya kepadanya. Arena duel jiwa terbuka setiap hari, mulai dari pemecatan hingga tengah malam. Siswa yang ingin melakukan duel harus terlebih dahulu membayar biaya dan mendaftar. Jika kedua belah pihak adalah siswa yang cukup terkenal di akademi, akademi akan menggunakan alat jiwa yang disebut megafon untuk menyiarkan acara untuk menarik lebih banyak penonton. Akademi kemudian akan menyimpan setengah dari biaya tiket, sedangkan pemenang akan menyimpan setengah lainnya. Kakak laki-laki tertua sulung Anda sudah menghasilkan sedikit uang dari duel. Selanjutnya, Su Sanshi itu adalah siswa tahun kelima, sedangkan dia baru menjadi tahun keempat. Karena mereka dipisahkan oleh 1 tahun penuh, itu dianggap sebagai tantangan yang melewati tahun berapa mereka berada. Dengan demikian, bahwa Su Sanshi harus memberi Bei Bei tambahan 10 koin jiwa emas jika dia kalah. Kakak laki-laki tertua Anda dan bahwa Su Sanshi adalah murid yang sangat terkenal di halaman luar, mereka berdua diakui sebagai orang jenius. Saya menduga bahwa jumlah orang yang akan menonton akan melebihi 500. Petik 2. Huo Yuhao bertanya, lalu siapa itu Jiang Nanan? Tang Ya mengangkat tangannya dan memukul kepala Huo Yuhao. Kamu sudah belajar hal-hal buruk di usia yang begitu muda. Anda sudah melihat gadis-gadis cantik. Huff. Petik 2. Huo Yuhao merasakan kepalanya berdenyut, dan tidak berani bertanya lagi. Sebagai gantinya, dia memilih untuk mengambil kotak makan siangnya dan mulai makan malam. Ketika dia melihat penampilan naifnya, Tang Ya tidak bisa menahan tawa. Baiklah, aku akan memberitahumu. Jiang Nanan dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di halaman luar. Dia berasal dari keluarga biasa, dan memperlakukan semua orang dengan ramah. Dia memiliki penggemar yang tak terhitung jumlahnya di dalam akademi. Apakah Anda pikir dia lebih cantik dari saya? Petik 2. Huo Yuhao buru-buru menggelengkan kepalanya beberapa kali. Tang Ya agak senang ketika dia berkata, itu benar. Saya tidak berpikir bahwa dia lebih kuat dari saya di area lain, Huff.
Orang itu, Susanshi, memiliki jiwa bela diri bermutasi yang sangat kuat yang dikenal sebagai misterius Underworld Turtle. Ini adalah jiwa bela diri dua atribut yang memiliki elemen air dan bumi, dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Itu disebut benteng yang tidak bisa ditembus oleh beberapa orang. Kultivasinya sekitar tingkat yang sama dengan Bei, dan mereka berdua memiliki jiwa bela diri kelas 1. Jangan khawatir, aku sudah melampiaskan amarah untukmu. Aku melemparkan jarum jenggot naga padanya, yang seharusnya tak tertahankan baginya. Jika dia ingin mengejar Jiang Nanan, biarlah. Tapi itu tidak akan terjadi jika dia melukai salah satu dari orang-orang saya dalam proses. Berbicara tentang aneh, saya mulai berpikir bahwa Jiang Nanan memiliki masalah dengan orientasi gendernya. Ada banyak siswa pria yang luar biasa mengejar dia, tapi dia tidak pernah menyukai mereka. Ketika dia menolak orang lain, dia melakukannya dengan nada lembut. Namun, ketika dia menolak Susanshi, itu dengan sikap dingin yang jarang terlihat. Saya tidak tahu apakah ini karena Susanshi memanfaatkannya dalam beberapa cara. Di sisi lain, orang-orang yang datang untuk menonton Bei dan Susanshi benar-benar tidak bersalah. Mereka hanya tahu bahwa Bei dan Susanshi masing-masing diketahui memiliki jiwa bela diri tipe serangan terkuat di halaman luar dan jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat di halaman luar. Namun, mereka tidak tahu bahwa keduanya saling kenal. Saya menduga mereka telah berkolusi untuk mendapatkan uang, itu sebabnya begitu banyak dari mereka berlari ke Soul Dueling Arena. Petik 2. Huo Yuhao berbicara dengan heran, kakak laki-laki tertua dan bahwa Susanshi saling kenal. Tang Ya mengangguk. Yuhao kecil, jangan khawatir. Meskipun mereka saling kenal, kakak tertua-tertua Anda akan tetap bersaing ketat dengannya. Dia tidak akan membiarkan Susanshi menggertakmu tanpa alasan. Petik 2. Arena duel jiwa, lobby. Bei, Tang Ya Anda terlalu kejam. Lihat ini, lihat saja ini, Susanshi memiliki ekspresi tidak puas ketika dia mengangkat jaketnya untuk menunjukkan sesuatu pada Bei. Tonjolan seukuran kepalan tangan bayi sudah membengkak di sisi kanan pinggangnya. Hanya saja, dia terus melepaskan jiwa bela dirinya, menyebabkan kulit di sekitar tonjolan itu tampak sekeras logam. Bei mendengus dan menjawab, ini benar, kan? Siapa yang memintamu menggertak saudara junior kita? Kurang omong kosong, beri aku pil air misterius dan aku akan menghapus Dragon Beard Needle untukmu. Jika tidak, maka Anda bisa menunggu sampai ia menggali sepotong daging Anda. Jarum jenggot naga ini ditinggalkan oleh leluhur generasi pertama dari Sekte Tang, dan hanya diturunkan kepada para sekte penguasa berturut-turut. Xiaoya benar-benar marah kali ini. Petik 2. Susanshi berkata, bocah itu sebenarnya seseorang yang milik Tang Sekte Anda. Dia tidak terlihat seperti memiliki kemampuan sama sekali. Lupakan pil air misterius, cepat bantu aku. Jarum jenggot naga ini terlalu beracun, sakit sekali. Ini juga khusus menerobos kekuatan jiwa. Saya tidak percaya saya benar-benar jatuh ke dalam perangkap Tang Ya karena kecerobohan saya. Ini benar-benar menyedihkan. Petik 2. Bei memandang ke arah langit dan menjawab, terserahlah. Jika Anda tidak ingin memberikannya kepada saya, jangan berikan kepada saya. Anda memukul saudara junior saya, ditambah Anda bahkan merusak stannya. Anda dapat secara perlahan menanggung jarum jenggot naga ini. Lagi pula duel akan segera dimulai. Saya tidak percaya bahwa Anda akan dapat bersaing melawan saya dengan Dragon Beard Needle di dalam diri Anda. Petik 2. Susanshi mendengus marah. Baik, Bei, tunggu saja. Anda hanya menonton bagaimana saya merawat Anda di Soul Dueling Arena nanti. Saya tidak akan bersikap lunak terhadap Anda sama sekali. Petik 2. Bei tersenyum dan berkata, apakah aku perlu kamu bersikap lunak kepadaku? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Susanshi dan membuat gerakan. Susanshi dengan enggan mengeluarkan botol halus yang terbuat dari batu giok putih dan melemparkannya ke arah Bei. Bei menangkapnya dan berkata, terima kasih banyak. Sekarang, tarik jiwa bela diri Anda, saya akan membantu Anda menghilangkan Dragon Beard Needle. Petik 2. Baru pada saat itulah Susanshi perlahan menarik jiwanya. Tanpa efek terbatas dari jiwa bela dirinya, gelombang rasa sakit yang tak tertahankan segera menyebar dari jarum jenggot naga ke tubuhnya. Bahkan dengan tingkat kultivasi dan kemauannya, Susanshi sebenarnya tidak bisa menghentikan tubuhnya dari gemetar. Bei menggunakan tangan kanannya untuk dengan cepat mengetuk beberapa titik di sekitar luka Susanshi.
Setelah itu, ia secara bersamaan menggerakkan kedua tangannya, menyebabkan gelombang kekuatan jiwa lembut tanpa henti mengalir ke otot-otot Su Sanshi yang sesak. Setelah beberapa saat bekerja, helai emas seperti rambut perlahan keluar dari otot pinggang Su Sanshi. Bei menariknya dengan lembut, menyebabkan untaian emas keluar dari tubuh Su Sanshi, sebelum dengan cepat menyusut menjadi kacang seukuran biji emas. Dengan membalik pergelangan tangannya, Bei dengan cepat menyimpannya. Su Sanshi menghela nafas panjang, seolah-olah beban besar telah diangkat dari pundaknya. Namun, dia masih memiliki ekspresi marah. Bei, kamu memanfaatkanku. Anda tahu betapa berharganya pil air misterius ini. Bagaimana dengan ini? Mari bertaruh. Jika saya memenangkan pertandingan kami nanti, Anda akan mengembalikan pil air misterius itu kepada saya. Petik 2. Bei hanya tersenyum. Bagaimana jika kamu kalah? Su Sanshi mendengus dan berkata, aku akan memberimu 1000 koin jiwa emas. Bei menggelengkan kepalanya sebelum berkata, itu tidak akan berhasil. Saya tahu bahwa pil air misterius tidak hanya bernilai 1000 koin jiwa. Aku tidak akan bertaruh tidak adil denganmu. Petik 2. Su Sanshi menjawab dengan marah, saya hanya punya uang sebanyak itu. Jika Anda tidak setuju, saya akan menjadi sangat marah. Petik 2. Bei menghela nafas pelan dan berkata, apakah aku terlihat kekurangan uang? Baik, aku akan memberimu kesempatan. Saya tahu Anda masih memiliki lebih banyak pil air misterius. Ambil satu lagi dan gunakan itu sebagai taruhan. Petik 2. Jejak kecurigaan muncul di mata Su Sanshi. Kenapa aku merasa seperti jatuh ke dalam perangkapmu? Sepertinya kamu yakin bisa mengalahkanku. Petik 2. Bei masih menyimpan senyum hangat di wajahnya. Kamu adalah orang yang ingin bertaruh, bukan aku. Anda masih bisa memilih untuk tidak bertaruh. Juga, jangan mengeluh dan mengeluh ketika kamu kalah denganku nanti. Petik 2. Su Sanshi mendengus dan berkata, aku kalah. Meskipun saya tidak dapat menjamin bahwa saya bisa mengalahkan Anda, tidak akan mudah bagi Anda untuk mengalahkan saya juga. Jika kita mengikat, bagaimana taruhan kita bekerja? Petik 2. Namun, Bei tidak tertipu olehnya. Lalu kita masing-masing akan menyimpan apa yang sudah kita miliki. Cepatlah, berhentilah bertingkah seperti banci. Petik 2. Su Sanshi mengepalkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Kamu keparat. Anda mungkin tidak lebih kuat dari saya, tetapi Anda sangat licik. Kurasa aku sudah ditipu olehmu lagi. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku akan menghisap ayahku begitu aku kembali. Petik 2. Bei masih memiliki senyum di wajahnya. Meskipun Su Sanshi mencoba yang terbaik untuk mencari perubahan dalam ekspresinya, dia tidak dapat melihat apa-apa. Anda tidak benar-benar bodoh, tetapi Anda akan segera menjadi bodoh terhadap masalah apapun yang melibatkan Jiang Nanan. Saya benar-benar tidak tahu apakah kalian berdua adalah semacam musuh dalam kehidupan Anda sebelumnya. Meskipun Jiang Nanan cantik, ada banyak siswa perempuan yang baik di Akademi Shrek. Mengapa kamu bersikeras untuk memberikan cintamu yang tak berbalas kepada sekuntum bunga? Petik 2. Dengan sedih Su Sanshi berkata, jangan menjadi ahli kursi. Jika Anda sangat menentangnya, mengapa Anda tidak memberikan tang ya kepada saya? Petik 2. Bei berdiri dan menukas, sebaiknya Anda segera menyesuaikan kondisi tubuh Anda sehingga Anda tidak akan merasa tidak yakin ketika Anda kehilangan nanti. Saya akan pergi dulu. Dia sudah mulai berjalan keluar saat dia berbicara. Prediksi Tang Ya tepat. Jumlah siswa yang berkumpul di area duel jiwa secara bertahap meningkat, dan saat ini melebihi 400. Tidak masalah sama sekali untuk mengumpulkan 500 siswa pada saat duel dimulai. Huo Yuhao. Sebuah suara yang marah karena kemarahan menyebabkan Huo Yuhao terkejut. Ketika dia berbalik untuk melihat siapa itu, dia melihat Wang Dong berpakaian rapi berjalan agresif ke arahnya. Mengapa kamu datang? Huo Yuhao bertanya dengan nada agak bersalah. Ketika dia melihat Wang Dong, dia segera mengingat adegan putih itu. Wajah Wang Dong bernuansa merah dan putih. Dia duduk di sebelah Huo Yuhao dan berbicara dengan suara rendah, katakan, apa yang kau lihat? Huo Yuhao tertegun sejenak. Lalu dia menjawab, saya tidak melihat apa-apa. Petik 2. Wang Dong mendengus marah. Jika kamu tidak mengetuk waktu berikutnya, aku akan membunuhmu. Huo Yuhao tahu bahwa dia yang salah, tetapi dia masih bergumam pada dirinya sendiri. Kita semua laki-laki, tidak seperti Anda akan menderita kerugian jika saya melihat sesuatu.
Apa yang baru saja kamu katakan? Wang Dong marah dan mengangkat tangannya untuk meraih Huo Yuhao. Sebuah telapak ramping membentang dan menamparkan tangan Wang Dong. Setelah itu, suara Tang Ya terdengar, "Yuhao kecil, Anda belum memperkenalkannya kepada saya." Baru saat itulah Wang Dong memperhatikan keberadaan Tang Ya. Ketika dia melihat wajah Tang Ya yang sangat cantik, dia sedikit terkejut. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan mendengus, sebelum memilih untuk mengabaikan Huo Yuhao. Pada awalnya, setelah Huo Yuhao kabur, Wang Dong dengan cepat mengenakan pakaiannya. Namun, dia belum dapat menemukan jejak keberadaan Huo Yuhao. Dia ingin bermeditasi, tetapi tidak mampu menenangkan dirinya sama sekali. Pada saat yang tepat, dia mendengar pengumuman yang disiarkan ke asrama. Karena itu, ia memutuskan untuk keluar dan menghilangkan rasa bosannya. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu Huo Yuhao dan Tang Ya di sini. Huo Yuhao dengan cepat berkata, "Guru Xiaoya, ini adalah teman sekamar saya Wang Dong." "Wang Dong? Ini Tang Ya, salah satu teman sekelas senior kami. Dia hanya bisa memberikan perkenalan sederhana seperti ini." Wang Dong mengangguk ke arah Tang Ya, yang tersenyum dan berkata, "Sungguh anak muda yang cantik. Aku suka dia. Yuhao kecil, bagaimana kalau Anda membujuknya untuk bergabung dengan Tang Sek kami?" Petik 2. Ketika Wang Dong mendengar dua kata, Tang Sek, tubuhnya sedikit bergetar. Terkejut, dia berkata, "Kalian berdua dari Tang Sekte?" Tang Ya menganggukkan kepalanya beberapa kali dan berkata, "Ya, hanya ada 3 dari kita yang tersisa di Sekte Tang. Saya Master Sekte saat ini dari Sekte Tang. Bagaimana dengan itu, apakah Anda heran? Ayo, Sekte Tang menyambut Anda." Petik 2. Meskipun Tang Ya biasanya orang yang sangat riang, dan meskipun dia hanya mengatakan ini dengan santai tanpa memikirkan masalahnya, siapapun yang berpikir dia bodoh akan akhirnya menderita kerugian besar di tangannya. Dia sudah melihat betapa tidak biasa Wang Dong. Esensinya tersembunyi, dan kekuatan jiwanya telah dipadatkan. Hanya dengan pandangan sekilas, Anda bisa tahu bahwa kultivasinya jauh melampaui Huo Yuhao. Namun, Tang Ya terkejut ketika Wang Dong benar-benar mengangguk pada usulannya setelah beberapa saat kosong. Dia dengan cepat berkata, "Tentu. Saya sudah mendengar tentang keajaiban senjata tersembunyi Sekte Tang. Sekte Master Tang, saya ingin bergabung dengan Sekte Tang. Tolong terima saya." "Ah, Anda benar-benar ingin bergabung dengan Tang Sekte. Tapi Tang Sekte kita hanya memiliki 3 orang yang tersisa." Tang Ya sangat terkejut. Dia menatap Wang Dong dengan tatapan bingung. Wang Dong mengangguk dengan serius dan berkata, "Saya ingin bergabung dengan Tang Sekte dan belajar cara menggunakan senjata tersembunyi." Ekspresi Tang Ya juga berubah serius saat dia berkata, "Aku harus memikirkan masalah ini lagi. Saya akan membiarkan Huo Yuhao memberikan jawaban saya nanti." Petik 2. Selama waktu singkat yang mereka bicarakan, Bei Bei berjalan ke arena dari Longe. Beberapa siswa yang duduk di dekat arena sudah mulai meneriakkan namanya saat dia muncul. "Thunderbolt Bei Bei, Thunderbolt Bei Bei." Bei Bei tersenyum ke arah siswa yang melihat dan melambai pada mereka, tetapi tatapannya mencari melalui platform menonton. Hanya ketika Tang Ya berdiri dan melambai padanya, Bei Bei melihat di mana mereka berada. Karena mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, ketiganya mungkin tidak akan mendengar apapun jika dia berbicara. Jadi, dia hanya memberi isyarat beberapa kali pada Tang Ya. Keduanya sudah bersama selama beberapa waktu, jadi Tang Ya segera mengembalikan beberapa gerakan untuk menunjukkan bahwa dia mengerti apa yang dia maksud, sebelum duduk kembali. "Yuhao kecil, berapa kisaran maksimum berbagi deteksi spiritual Anda?" Tang Ya berbisik ke telinga Huo Yuhao. Huo Yuhao menjawab, "Jika hanya satu arah, sekitar 50 meter atau lebih." Sebelumnya, dia telah menguji batas deteksi spiritualnya ketika digunakan dalam satu arah dengan Wang Dong. Jika dia melepaskannya dengan normal, itu memiliki diameter 30 meter. Ini berarti bahwa itu hanya radius 15 meter. Di sisi lain, 50 meter sudah lebih dari 2 kali batasnya. Namun, itu menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa Huo Yuhao ketika dia mengarahkannya seperti itu. Tang Ya segera mengangkat tangan kanannya dan membuat beberapa gerakan tangan ke arah Bei Bei, yang mengangguk padanya. Pada saat ini, Su Sanxi juga berjalan ke Soul Dueling Arena. Ada seorang guru berumur 40 atau lebih tahun yang mengikutinya. Ketika mereka mencapai Soul Dueling Arena,
Susanshi dan Bei Bei sama-sama memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Ini bukan pertama kalinya mereka bersaing satu sama lain di Soul Dueling Arena. Di masa lalu, mereka berdua meraih kemenangan satu sama lain, tetapi sebagian besar duel mereka berakhir dengan ikatan. Mereka benar-benar berhasil mendapatkan banyak uang dari kompetisi duel jiwa ini, sehingga mereka secara alami tidak dapat mengungkapkan fakta bahwa mereka adalah teman dekat. Guru yang bertindak sebagai wasit berjalan ke tengah arena, lalu berkata dengan suara rendah, siswa kelas 4, Bei Bei, menantang siswa tahun kelima, Susanshi. Jika Susanshi kehilangan pertandingan ini, dia harus membayar 10 koin jiwa emas tambahan untuk Bei Bei. Anda telah membuat taruhan Anda secara pribadi. Apakah kalian berdua siap? Petik 2. Bei Bei dan Susanshi keduanya secara bersamaan mengangguk. Bab 13, Pil Air Misterius. Cocokkan, mulailah. Setelah mengumumkan dimulainya pertandingan, wasit dengan cepat mundur. Bei Bei dan Susanshi kemudian melepaskan jiwa bela diri mereka hampir bersamaan. Arena duel jiwa yang sebelumnya berteriak-teriak langsung menjadi sunyi, perhatian semua orang sekarang terfokus pada dua orang di arena. Sebagai tokoh berpengaruh di halaman luar Akademi Shrek, setiap duel tunggal antara Bei Bei dan Susanshi akan mengguncang satu ke inti. Siswa lain menyukainya ketika mereka saling bertarung. Selain itu, bahkan ada banyak siswa yang secara pribadi bertaruh satu sama lain. Petir biru berkumpul di sekitar tubuh Bei Bei, dan lengan kanannya mengembang dengan cepat. Saat kilat biru mengayunkan tubuhnya, jiwa bela dirinya, Blue Lightning Tyrant Dragon, dilepaskan. Di sisi lain, Susanshi sama sekali tidak menunjukkan kelemahan. Tubuhnya mengembang sekali lagi, menyebabkan seragamnya meregang keluar. Setelah itu, perisai kulit penyu raksasa muncul lagi di tangan kanannya. Keduanya mulai berjalan perlahan di luar arena ketika mereka saling menatap dengan tatapan menusuk. Kekuatan jiwa yang kuat yang dipancarkan dari mereka berdua, satu biru dan satu hitam, meningkat kekuatannya tanpa henti. Perbedaan antara dua jenis kekuatan jiwa yang berbeda dapat dengan jelas terlihat. Di permukaan, mereka tampak seperti mereka serasi. Keduanya adalah ahli penatua jiwa yang memiliki 3 cincin jiwa, dan keduanya adalah penatua jiwa tipe pertempuran. Dari jiwa bela diri mereka, Bei Bei jelas merupakan sistem serangan penatua jiwa, sementara Susanshi, yang memiliki perisai, sangat mungkin menjadi sistem pertahanan penatua jiwa. Salah satunya memiliki Blue Lightning Tyrant Dragon yang dikenal sebagai jiwa bela diri dengan jumlah kekuatan serangan tertinggi, sementara yang lain memiliki jiwa bela diri bermutasi yang memiliki tingkat pertahanan yang sangat besar, Misterius Underworld Turtle. Sulit mengatakan siapa yang akan menang. Wang Dong sepertinya telah melupakan masalahnya dengan Huo Yuhao saat dia diam-diam mulai berkonsentrasi pada dua orang di arena. Huo Yuhao juga sama. Suasana hati mereka tanpa sadar berfluktuasi untuk mengikuti dua tetua jiwa yang bersaing. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, temperamen Bei Bei yang lembut langsung berubah tajam. Di sisi lain, amarah panas Susanshi tampaknya telah mendingin, dan stabilitas seperti gunung telah muncul. Ketika Susanshi mencapai daerah yang paling dekat dengan Huo Yuhao dan yang lainnya, Bei Bei tiba-tiba meraung, dan menyerbu ke arah Susanshi seperti sambaran petir. Susanshi sedikit terkejut. Dia tidak mengungkapkan kelemahan apapun, dan ini juga bukan peluang besar bagi Bei Bei. Kapan Bei Bei menjadi begitu impulsif? Meskipun Susanshi memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tidak berani lambat sama sekali. Dia sangat jelas pada kekuatan ledakan yang Bei Bei bisa lepaskan ketika dia menyerang. Ketika Bei Bei hanya berjarak sekitar 5 meter dari Susanshi, dia tiba-tiba melompat ke atas dan mengirim lengan kanannya, yang ditutupi dengan sisik tebal, menuju kepala Susanshi. Petir biru membungkus dirinya sendiri di sekitar cakar drakonik Bei Bei, menandakan bahwa ia dapat melepaskan keterampilan jiwanya kapan saja. Namun, Susanshi tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia sedikit menggeser kaki kanannya setengah langkah, dan sedikit berjongkok. Dia meletakkan perisainya di depan tubuhnya, memungkinkannya untuk sepenuhnya melindungi tubuhnya. Sementara itu, kekuatan jiwa gelap gulita keluar dari perisai kulit penyunya, samar-samar membentuk lingkaran cahaya hitam yang keduanya menyelimutinya dan melindunginya. Boom! Cakar drakonik Bei Bei bertubrukan dengan galak ke perisai kulit penyu hitam yang tebal, menyebabkan kedua tubuh mereka bergetar secara bersamaan. Bei Bei dengan cepat menghentikan serangannya dan jatuh kembali, sementara Susanshi meluncur ke belakang. Dari 3 cincin jiwa Susanshi,
cincin jiwanya yang berumur 100 tahun tiba-tiba menyala, menyebabkan cahaya hitam yang dipancarkan oleh perisai kulit penyunya segera berlipat ganda. Lingkaran hitam yang kuat menyebar dari perisainya, meliputi 10 meter persegi penuh. Itu seperti tudung besar yang mendorong keluar. Itu bahkan mengeluarkan suara gemuruh saat dirilis. Ini adalah gempa dunia bawah misterius, keterampilan jiwa pertama Susanshi. Ini adalah keterampilan knockback berbagai yang juga memiliki efek memusingkan. Jika penanaman lawannya lebih rendah dari miliknya, mereka akan merasa pusing dan terbentur ke belakang. Paling tidak, keterampilan ini bisa membuat Susanshi menarik jarak dari musuh-musuhnya. Namun, Susanshi tidak pernah berharap Bei akan ditentukan. Ketika Susanshi melepaskan keterampilan jiwa pertamanya, cincin jiwa kedua dan ketiga Bei secara tak terduga menyala pada saat yang sama. Yang pertama diaktifkan adalah cincin ketiganya, yang merupakan cincin 1000 tahun. Saat cahayanya melebar keluar, suara gemuruh rendah tiba-tiba meledak dari tubuh Bei, menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan petir ungu kebiruan yang kuat. Sisik di tangan kanannya menyebar dengan cepat ke tubuhnya, membungkus sisi kanan dadanya. Setelah itu, aura yang mengelilingi tubuhnya langsung naik. Ini adalah Thunderous Fury. Setelah itu, cincin jiwa keduanya melintas, menyebabkan banyak ular listrik tebal meledak keluar dari tubuh Bei. Ketika Bei menggabungkan keterampilan jiwa kedua dan ketiga, mereka berhasil meniadakan gempa dunia bawah gaib Susanshi. Bahkan jika Susanshi diakui secara luas untuk pembelaannya, gempa dunia bawah misteriusnya tidak mampu menjatuhkan Bei. Sebuah lubang secara paksa dihancurkan ke dalam tudung hitam yang dibentuk oleh keterampilan Susanshi. Bei mengabaikan serangan aliran hitam udara dan dengan keras kepala memaksa masuk. Susanshi terkejut, tapi gerakannya tidak melambat sama sekali. Cincin jiwanya yang kedua dan ketiga juga menyala secara berurutan. Dia terlalu akrab dengan kekuatan Bei, dan sangat percaya diri dalam pembelaannya sendiri. Meskipun dia tidak merasa 100% yakin bahwa dia bisa mengalahkan Bei benar-benar tidak akan bisa mengalahkannya jika dia berkonsentrasi kuat pada pertahanannya. Namun, pada saat dia melepaskan keterampilan jiwa kedua dan ketiga, dia tiba-tiba merasa seolah-olah otaknya telah ditusuk oleh jarum. Jejak ketidakjelasan langsung muncul dalam kesadarannya, menyebabkan dua keterampilan jiwanya tiba-tiba menjadi lamban untuk sesaat. Dia sebenarnya tidak bisa segera membebaskan mereka. Tubuh menerkam Bei tiba-tiba berubah ilusi. Ini adalah trek shadow membingungkan Tang Sekte ini. Tubuhnya berjongkok sedikit ke bawah, dan seluruh tubuhnya tampak meluncur di tanah. Dia menggunakan cakar kanannya untuk mengaitkan ke bagian bawah perisai kulit penyu, sementara secara bersamaan meluncur di belakangnya. Bahkan jika Susanshi ingin melepaskan keterampilan jiwanya, sudah terlambat. Membiarkan Bei melewati perisainya seperti ini sudah menimpanya menjadi tragedi. Bei menggunakan kaki kanannya untuk menginjak langsung pada betis Susanshi, dan di bawah efek penguatan dari Thunderous Fury, petir dari Thunderbolt yang kuat langsung melonjak maju. Pada saat berikutnya, tubuh Susanshi hanya bisa gemetar di lokasi aslinya. Di sisi lain, lengan drakonik Bei yang besar menggali langsung ke bahunya. Hasil dari pertempuran telah diselesaikan, begitu saja. Pertandingan telah berakhir bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan kebanyakan orang, begitu banyak sehingga ada banyak orang yang tidak melihat apa yang terjadi. Bei telah pergi sekitar pertahanan baju besi penyu Susanshi dan kemudian menaklukkan lawannya untuk mendapatkan kemenangan. Bei menang. Suara wasit terdengar, mengumumkan pemenang. Dia tidak menghentikan Bei dari melemparkan Susanshi ke tanah juga. Perlawanan tubuh Susanshi memang sangat kuat, yang ditunjukkan dengan bagaimana gemetarannya segera berhenti ketika Bei menarik petirnya. Namun, kata-katanya masih agak tersebar. Kamu curang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Bei telah selingkuh, dia tahu bahwa dia jelas bukan alasan untuk kemampuan jiwanya diperlambat setengah hentakan sebelumnya. Selain itu, dia sepenuhnya berkonsentrasi pada pembelaannya. Fakta bahwa Bei benar-benar dapat menemukan tempat terlemah dalam pembelaannya hanya dalam satu saat itu benar-benar keterlaluan. Menyontek pantatku. Jika Anda ingin bertaruh dengan saya, Anda harus menerima kekalahan Anda. Beri aku pil air misterius yang harus kau bayar. Bei tersenyum ketika dia menggunakan cakar drakoniknya untuk menuangkan sedikit jenis tenaga penerangannya kembali ke tubuh Susanshi, menyebabkan tubuh tinggi Susanshi gemetar sekali lagi.
Bagaimana bisa Susanshi tahu bahwa seseorang di tribun sudah pingsan semata-mata demi membantu BB memukulnya? Betul, rasa sakit menusuk yang dirasakan Susanshi di otaknya ketika dia ingin mengaktifkan keterampilan jiwanya yang kedua dan ketiga berasal dari mata setan ungu dan syok roh Huo Yuhao. Meskipun budidaya Huo Yuhao tidak setinggi itu, kekuatan serangan sesaat yang dihasilkan oleh kombinasi dari dua keterampilan masih membuat Susanshi, yang tubuhnya telah sepenuhnya dilindungi oleh kekuatan jiwa, menderita kerugian. Huo Yuhao kira-kira berjarak 30 meter dari Susanshi, yang sempurna dalam jangkauan syok rohnya. Tidak hanya itu, sebelum melepaskan dua keterampilan ini, Huo Yuhao bahkan menggunakan deteksi spiritual dan berbagi spiritual untuk membantu BB menemukan titik lemah dalam pertahanan Susanshi. Dapat dikatakan bahwa instan singkat ini adalah penampilan terbaik Huo Yuhao sejak menjadi guru jiwa. Dia secara berturut-turut menggunakan tiga keterampilan jiwa, serta Purple Demon Eyes, untuk mengarahkan dengan kuat hasil pertandingan antara dua musuh yang sama-sama cocok. Adegan sebelum pertandingan. Beberapa gerakan yang dilakukan BB terhadap Tang Ya dimaksudkan untuk mengatakan padanya untuk meminta Huo Yuhao untuk membantu, dan alasan bahwa BB telah melepaskan serangannya terhadap Susanshi ketika dia belum menerima peluang adalah karena Tang Ya telah memberitahunya kisaran berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao. Kemenangan ini sebenarnya milik upaya gabungan dari BB dan Huo Yuhao. Selain Tang Ya dan BB, yang berada di arena, Wang Dong adalah satu-satunya yang merasakannya. Ketika Huo Yuhao telah menggunakan keterampilan jiwanya, meskipun ia sengaja mengendalikan cincin jiwa yang muncul di bawah kakinya sehingga tidak naik ke atas, bagaimana ia bisa menyembunyikan gelombang kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Wang Dong, yang duduk tepat di sebelahnya. Wang Dong jelas melihat warna emas samar muncul di mata Huo Yuhao, yang hampir secara instan berubah jauh lebih bersemangat di saat berikutnya. Akhirnya, cahaya ungu telah menembus mereka. Tepat setelah itu, dia langsung miring ke arahnya, tidak sadar. Saat Wang Dong secara tidak sadar memegang Huo Yuhao, pertandingan di arena sudah selesai. Dia? Apa yang terjadi padanya? Wang Dong bertanya dengan nada heran. Tang Ya juga terkejut ketika dia melihat Huo Yuhao runtuh. Dia buru-buru memeriksa kondisi Huo Yuhao, sebelum menghela nafas lega. Dia hanya terlalu memaksakan kekuatan jiwanya, tidak ada yang salah dengan dirinya. Ayo pergi. Lebih baik meninggalkan tempat kejadian setelah melakukan sesuatu yang buruk. Selanjutnya, Tang Ya secara batin bingung. Bagaimana efektivitas berbagi deteksi spiritual kecil Yuhao begitu besar? Niat asli BB baru saja menggunakannya untuk membiarkan dia mengambil inisiatif dalam pertarungan. Level kultivasi BB dan Susanshi hampir sama, sehingga orang yang bisa mengambil kesempatan yang menentukan akan memiliki peluang terbaik untuk menang. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar memenangkan pertandingan dalam satu pukulan. Huo Yuhao benar-benar terlalu kelelahan. Setelah satu hari penuh latihan fisik, dikombinasikan dengan berkali-kali dia menggunakan keterampilan jiwanya, kelelahan yang berlebihan menyebabkan dia jatuh ke dalam keadaan tidak sadar yang sangat menyeluruh, di mana dia tidak akan bisa bangun untuk waktu yang cukup lama sementara. Ini juga salah satu mekanisme pertahanan diri tubuhnya. Tang Ya dan Wang Dong membawa Huo Yuhao kembali ke kamar asramanya bersama. Pada saat mereka mencapai asrama, BB sudah menyusul. Setelah menggunakan kekuatan jiwanya untuk membantu tubuh Huo Yuhao pulih, dia mengeluarkan botol porselen dan menumpahkan pil medis, yang dia masukkan ke mulut Huo Yuhao. Adik laki-laki, tolong jaga dia. Kakak kelas tidak diizinkan untuk memasuki asrama kakak kelas, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Shrek Academy. Jadi, BB hanya bisa meminta Wang Dong untuk membantunya. Tatapan Wang Dong sedikit kosong. Dia berasal dari keluarga bergengsi, jadi dia memiliki banyak pengetahuan tentang banyak hal. Sebelumnya, dia jelas melihat pil yang BB keluarkan. Itu adalah pil biru gelap seukuran ceri, dengan banyak urat warna putih di permukaannya. Ketika dia mengeluarkannya dari botol porselen, pil itu bahkan telah dikelilingi oleh lapisan kabut tipis. Selain itu, aroma segar yang melekat di udara adalah sesuatu yang sangat menyegarkan pikiran. Apakah itu pil air misterius? Tidak mungkin. Wang Dong terkesima. Bukan hanya dia. Bahkan lelaki tua yang dengan malas berbaring di samping pintu masuk sedikit melebarkan matanya sejenak sebelum dia kembali ke keadaan semula. Tang Ya bertanya pada Wang Dong, manis kecil, ketika Yuhao kecil bangun, tolong ingatkan dia untuk pergi membeli ikan besok. Ketika saya kembali,
saya akan menyiapkan satu set lagi apa yang saya berikan sebelumnya hari ini. Petik 2. Bei dengan tidak senang balas, kamu hanya tahu cara makan. Kamu hampir menyakiti adik laki-lakiku yang kecil hari ini. Tang Ya berpunuk dan berkata, jangan beri aku itu. Saya tahu bahwa Anda sudah memiliki niat buruk terhadap Su Sanshi di belakangnya. Orang itu sebodoh batu, cukup yakin, dia ditipu olehmu. Anda kebetulan mengambil kesempatan itu. Petik 2. Bei dengan polos berkata, jika seseorang ingin memberi saya hadiah, apalagi yang bisa saya lakukan selain menerimanya. Yang bisa saya katakan adalah bahwa keberuntungan adik lelaki kita yang junior cukup baik. Ayo kembali dan berkultivasi. Saya ingat seseorang yang mengatakan bahwa dia akan memberi saya ciuman jika saya ingin mengalahkan Su Sanshi. Anda harus menepati janji Anda. Petik 2. Tang Ya menjulurkan lidah padanya. Aku memintamu untuk memukulnya sampai dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Apakah kamu melakukan itu? Jika tidak, pergilah berkultivasi. Petik 2. Wang Dong tiba-tiba berkata, Senior Tang Ya, tolong pertimbangkan pertanyaan saya sebentar. Saya benar-benar ingin bergabung dengan Sekte Tang. Petik 2. Tang Ya mengangguk dan melambai padanya, sementara Bei menunjukkan ekspresi merenung di wajahnya. Setelah itu, dia tersenyum pada Wang Dong sebelum menarik Tang Ya pergi. Wang Dong membawa Huo Yuhao kembali ke kamar asrama mereka dan menempatkannya di tempat tidur. Gambar pil yang Bei berikan kepada Huo Yuhao masih ada di benaknya. Setelah menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menatap tajam ke arah Huo Yuhao, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak takut terkena infeksi mata setelah melihat apa yang seharusnya tidak kulihat. Tidur di ranjang yang keras sangat membantu Anda. Sambil berbicara, ia melompat kembali ke tempat tidurnya sendiri dan mulai bermeditasi dalam posisi bersila. Latihan fisik yang dia alami hari ini juga sangat efektif. Tidur Huo Yuhao kali ini sangat baik. Sejak dia memasuki Sekte Tang, dia dengan pahit mengembangkan teknik surga misterius. Ini adalah pertama kalinya sejak itu dia bisa tidur nyenyak. Dalam mimpinya, ia merasa seolah tenggelam dalam kolam yang santai. Perasaan relaksasi yang terjadi kemudian menyebabkan dia mengerang. Tidak lama setelah memulai meditasinya, Wang Dong membuka matanya sekali lagi dan melihat, heran, terhadap Huo Yuhao, yang masih terbaring di tempat tidurnya. Dia terbangun setelah merasakan fluktuasi kuat kekuatan jiwa di udara. Benar saja, fluktuasi kuat kekuatan jiwa yang dia rasakan dipancarkan dari tubuh Huo Yuhao. Saat itu sudah malam, jadi cahaya biru samar yang datang dari tubuh Huo Yuhao terutama terlihat dalam gelap. Wang Dong melompat turun dari tempat tidurnya dan berjongkok pelan di samping tempat tidur Huo Yuhao untuk mengamatinya dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa kulit Huo Yuhao tampaknya naik dan turun sedikit. Selain itu, ketika naik dan turun, beberapa aliran udara kecil terus-menerus dikeluarkan dari pori-porinya. Ini adalah fluktuasi kekuatan jiwa yang dia rasakan. Lebih jauh lagi, kabut biru pudar melonjak tanpa henti ke pori-pori sebelum naik kembali dan, setelah berlalunya waktu, warna kabut berangsur-angsur berubah sedikit lebih gelap. Pada saat yang sama, aroma menyegarkan di udara berangsur-angsur melemah. Ini adalah pil air misterius, sebenarnya pil air misterius yang bernilai 10.000 emas. Mengapa Senior Bei dengan santai memberinya pil yang begitu berharga? Jangan bilang kalau dia memberi Huo Yuhao pil yang salah. Wang Dong berbicara pada dirinya sendiri dengan nada kaget. Setelah beberapa saat terkejut, Wang Dong berencana untuk kembali ke tempat tidurnya dan tidur. Namun, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dan agak tak berdaya berjalan menuju tempat tidur Huo Yuhao. Dia kemudian mengayunkan tinjunya dan memukul. Berkat kamu, aku tidak bisa tidur bahkan ketika aku punya tempat tidur. Tunggu saja. Ketika dia berbicara, dia menggulung tempat tidurnya dan menyimpannya dalam alat jiwa berjenis penyimpanan. Setelah itu, dia diam-diam meninggalkan kamar asrama. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tidak lama setelah Wang Dong pergi, aroma yang dipancarkan oleh kabut di sekitar tubuh Huo Yuhao berangsur-angsur berubah dari bau manis menjadi bau amis, dan warnanya juga semakin gelap. Setelah itu, napas Huo Yuhao menjadi semakin tenang. Kali ini, tidur Huo Yuhao benar-benar santai dan damai. Hal yang akhirnya membangunkannya adalah karena lengketnya perasaannya. Begitu kesadarannya kembali, dia tidak bisa menahan bersin dengan keras. Sial, bau ini. Bau apa ini? Huo Yuhao berguling dan duduk.
Dia secara tidak sadar berpikir bahwa ini adalah Wang Dong yang melakukan sesuatu yang gila padanya. Namun, ketika dia membuka matanya untuk melihat tempat tidur di seberangnya, dia menemukan bahwa itu mandul. Wang Dong tidak ada di kamar. Di luar masih gelap ketika dia bangun, tetapi Huo Yuhao dengan cepat menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia bisa melihat setiap detail di dalam ruangan, hampir seolah matanya sama sekali tidak terpengaruh oleh kegelapan. Di masa lalu, meskipun dia bisa mencapai tingkat penglihatan ini, itu akan mengharuskannya untuk mengedarkan kekuatan jiwanya dan melepaskan mata rohnya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak perlu menggunakan jiwa bela dirinya untuk mencapai tingkat penglihatan yang sama. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa seragamnya benar-benar berubah menjadi hitam pekat, bau busuk yang dia keluhkan datang dari seragamnya. Selain itu, lapisan kotoran hitam pekat juga telah muncul di kulitnya di mana seragam tidak menutupi itu. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke tumpukan lumpur sebelum dibuang kembali ke tempat tidurnya. Aku cukup yakin bahwa Wang Dong tidak membenciku sebanyak ini. Huo Yuhao agak terdiam saat dia melihat dirinya. Ketika dia berdiri, dia memperhatikan bahwa tempat tidur kayunya ditutupi dengan lapisan kotoran hitam yang tebal. Apa ini? Bau yang ada di tubuh dan tempat tidurnya benar-benar terlalu tidak menyenangkan, jadi dia tidak repot-repot merenungkan apa yang sebenarnya terjadi. Dia melompat dari tempat tidurnya dan bergegas untuk membuka jendela kamar asrama. Segera setelah itu dia berlari keluar dari kamar asramanya, dan langsung menuju kamar mandi yang terletak di ujung koridor. Kotoran yang menutupi tubuhnya terasa berminyak. Waktu yang diperlukan baginya untuk membersihkan tempat tidur dan mencuci pakaiannya, dikombinasikan dengan membersihkan dirinya sendiri, semuanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari waktunya. Ketika akhirnya dia duduk kembali di tempat tidurnya, Huo Yuhao memiliki ekspresi bingung. Apapun, saya tidak akan terlalu memikirkannya. Saya akan mencari tahu apa yang terjadi ketika saya bertanya pada Wang Dong besok. Saya sudah tidur hampir sepanjang malam, yang menghabiskan banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain. Saya perlu cepat dan berkultivasi. Setelah memikirkan hal ini untuk dirinya sendiri, Huo Yuhao duduk dalam posisi bersila dan mulai mengedarkan kekuatan jiwanya ke seluruh tubuhnya, mengikuti jalur sirkulasi teknik langit misterius saat ia berkultivasi. Huo Yuhao hanya menghabiskan 3 detik bermeditasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya lebar karena terkejut. Mata rohnya terbuka lebar, tetapi dipenuhi dengan pandangan yang tak terbayangkan. Apakah saya bermimpi? Huo Yuhao agak linglung. Setelah pulih, dia buru-buru menutup matanya sekali lagi. Ketika 3 detik telah berlalu, dia membuka matanya lagi, hanya saja kali ini wajahnya penuh semangat. Ya, sesuatu yang Huo Yuhao tidak berani percayai telah terjadi. Ketika dia memasuki kondisi meditasi untuk mengedarkan kekuatan jiwanya, dia merasa seolah-olah tubuhnya berada dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia membandingkan sirkulasi kekuatan jiwa sebelumnya dengan kecepatan merangkak siput, maka kecepatan sirkulasi saat ini setidaknya secepat kecepatan pendakian laba-laba. Kecepatan sirkulasi kekuatan jiwanya 3 hingga 5 kali lebih cepat dan, di samping itu, kekuatan jiwanya telah diperkuat oleh sejumlah besar. Ketika dia mengedarkannya sekarang, rasanya tidak terlalu terhambat. Ketika dia terus mengedarkan kekuatan jiwanya, dia merasakan perasaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah semua meridiannya telah dibuka. Perasaan semacam ini terlalu menakjubkan. Dia juga merasakan perasaan gatal yang biasanya menandakan pertumbuhan semua anggota badan dan tulangnya. Huo Yuhao agak tidak sabar menutup matanya dan membangunkan kekuatan jiwanya sehingga dia bisa mengedarkannya di sekitar lorong-lorongnya. Fakta-fakta telah membuktikan bahwa dia tidak bermimpi, semuanya nyata. Awalnya, ketika dia mengikuti jalur sirkulasi teknik surgawi misterius untuk berkultivasi, dia akan membutuhkan setidaknya 1 jam untuk menyelesaikan revolusi penuh. Namun sekarang, dia bahkan tidak perlu menggunakan 1/4 dari waktu itu untuk menyelesaikan sirkulasi penuh. Selanjutnya, tingkat di mana kekuatan jiwanya tumbuh beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Itu bukan lagi jenis peningkatan yang bisa dihitung dengan jejak, itu telah berkembang menjadi sesuatu yang bisa dihitung dalam gumpalan. Pada saat yang sama, ketika ia berkultivasi, Huo Yuhao mendapati bahwa semua lorongnya menjadi tak terhalang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Daerah-daerah yang sebelumnya terhalang, bersama dengan daerah-daerah yang sangat tipis dan rapuh, semuanya telah melebar dan menebal dengan jumlah besar. Selain itu,
Lorong-lorongnya memiliki semacam elastisitas yang samar pada mereka, bahkan jika mereka dipukul dengan beberapa serangan kekuatan jiwa, mereka masih tidak akan berada dalam bahaya. Mungkinkah saya telah menumpahkan tubuh dan tulang fana saya dalam satu malam? Dia bahkan tidak mau memikirkan apa yang menyebabkannya. Dia tidak pernah merasakan peningkatan kekuatan sepanjang hidupnya. Tidak mudah baginya untuk memahami perasaan semacam ini, jadi dia tidak mau menyerah bagaimanapun juga. Dia tanpa henti mengedarkan kekuatan jiwanya ke seluruh tubuhnya. Saat dia melakukannya, kecepatan sirkulasi teknik surga misterius tampaknya sedikit meningkat. Lebih jauh lagi, saat teknik langit misterius menyuburkan lorong-lorong di tubuhnya, perasaan hangat dan nyaman itu mulai muncul lagi. Huo Yuhao bahkan tidak tahu berapa kali dia akhirnya menyebarkan kekuatan jiwanya, tapi setidaknya sampai langit di luar secara bertahap cerah. Hanya ketika cakrawala jauh terekspos siang hari dia bangun dari keadaan meditatifnya. Bahkan setelah duduk dalam posisi bersila selama setengah malam, kakinya tidak terasa kaku atau kaku sama sekali. Dia bergerak sedikit sampai di dekat jendela. Saat ia menatap ke arah Ki Ungu yang secara bertahap muncul di timur, kekuatan jiwanya dengan mudah pergi ke mata rohnya dengan cara yang sangat alami saat ia mulai membudidayakan mata setan ungu. Perubahan yang telah terjadi di tubuhnya, serta penguatan kekuatan jiwanya, membuat segalanya tampak berbeda untuk Huo Yuhao. Ketika Huo Yuhao menggunakan mata rohnya untuk melihat dengan penuh perhatian ke arah lapisan Ki Ungu yang telah naik dari timur untuk mulai membudidayakan mata setan ungu, dia jelas merasa seolah-olah sesuatu di otaknya telah terpotong. Mata rohnya samar-samar menghasilkan kekuatan menarik yang tidak terlihat yang menyerap Ki Ungu dengan cara yang sama seperti ikan paus akan minum air. Bagian luar matanya menjadi hangat, sementara bagian dalamnya tetap dingin. Huo Yuhao hanya merasakan energi spiritualnya menyebar ke 4 arah, dengan cepat melebihi batas aslinya, mencapai diameter total 40 meter sebelum berhenti. Lapisan ungu di matanya juga semakin dalam, dan bahkan kulitnya memiliki kilau yang cerah dan halus. 3 energinya, esensi, ki, dan energi spiritual, benar-benar berbeda dari kemarin. Saat dia menghela nafas panjang untuk menghembuskan seteguk kotoran dari tubuhnya, Huo Yuhao menyelesaikan kultivasinya dari mata setan ungu. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi semakin jelas. Dengan pikiran, Huo Yuhao menarik kekuatan jiwanya, dan mata rohnya juga kembali ke keadaan normal mereka. Hanya saja, sepasang matanya yang biru tua menjadi lebih cerah. Dia tahu sesuatu pasti terjadi pada tubuhnya. Jika tidak, dia mungkin tidak akan mengalami peningkatan besar dalam kultivasinya dari setengah tahun kultivasi penuh. Sama seperti hati Huo Yuhao dipenuhi dengan keraguan, kamar asrama terbuka. Wang Dong menjulurkan kepalanya ke pintu dan mengendus-endus ruangan beberapa kali. Setelah memastikan bahwa ruangan itu tidak berbau, dia perlahan berjalan masuk sambil memeluk tempat tidurnya ke tubuhnya. Dia melemparkan selimut ke tempat tidurnya dan berbicara dengan sedih kepada Huo Yuhao, yang berdiri di sana. Kamu benar-benar bagus. Anda telah menumpahkan tubuh dan tulang fana Anda, tetapi Anda membuat saya tidak dapat kembali ke rumah. Anda mentraktir saya untuk sarapan hari ini. Petik 2. Huo Yuhao memandang Wang Dong dengan ekspresi bingung. Wang Dong, apa yang terjadi padaku? Mengapa saya ditutupi dengan kotoran ketika saya bangun? Kultivasi saya bahkan meningkat dalam jumlah besar. Bahkan terasa seperti saya telah melakukan apa yang baru saja Anda katakan, saya memiliki semacam, melucuti perasaan tubuh dan tulang saya yang fana. Petik 2. Gelang emas yang tampak sederhana di pergelangan tangan Wang Dong melintas, menyebabkan bola logam bundar muncul di tangannya, yang kemudian dia lemparkan ke arah Huo Yuhao. Mari kita lihat seberapa besar kekuatan jiwamu meningkat. Alat jiwa saya ini dapat menguji kekuatan jiwa orang-orang dari peringkat 10 sampai 30. Tuangkan saja kekuatan jiwamu ke dalamnya. Petik 2. Oh, jawab Huo Yuhao. Mencengkeram bola logam, dia perlahan menuangkan jiwanya ke dalamnya. Bola emas mulai memancarkan lapisan samar cahaya kuning yang secara bertahap mulai memanjang keluar. Selanjutnya, sejumlah muncul di permukaan bola logam. Pada awalnya, itu diperbaiki pada 11. Tetapi dengan cepat melonjak hingga 12. Saat cahaya kuning terus memanjang keluar, 12 juga mulai bergetar secara bertahap. Namun, Huo Yuhao sudah menggunakan semua kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menstimulasi angka itu lagi. Ekspresi Wang Dong berubah menjadi heran. Ini benar-benar layak disebut pil air misterius.
Ini sebenarnya meningkatkan kekuatan jiwa Anda dengan hampir 2 peringkat dalam satu malam. Anda berada di puncak peringkat ke-12 sekarang, hanya selangkah dari peringkat ke-13. Petik 2. Mata Huo Yuhao membelalak. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apa ini? Pil air misterius. Petik 2. Wang Dong mengambil alat jiwa pengujian kembali dari Huo Yuhao dan berpunuk. Kemudian, dia berkata, alat jiwaku sangat akurat ketika menguji peringkat jiwa orang. Selain itu, saya tidak mendapat manfaat dari berbohong kepada Anda. Omong-omong, Anda harus berterima kasih kepada senior Bei. Hubungan seperti apa yang Anda miliki dengannya? Dia benar-benar hanya dengan santai menyelipkanmu pil air misterius yang bernilai 10.000 emas ketika kau tidak sadar. Saya sangat skeptis apakah dia memberi Anda pil yang tepat atau tidak. Petik 2. Ketika dia melihat wajah Huo Yuhao yang bingung, Wang Dong pergi ke depan dan menjelaskan, pil air misterius adalah pil yang sangat mistis. Seharusnya, itu adalah pil yang khusus untuk sekte jenis air tertentu. Namun, saya tidak tahu sekte yang mana. Ketika pil air misterius disempurnakan, Anda perlu menggunakan esensi darah dari 10 atau lebih makhluk jiwa berjenis air, serta beberapa puluh tanaman jenis air. Setelah itu, Anda juga perlu mencampurkannya dengan cara tertentu sebelum berhasil memperbaikinya. Air memiliki sifat pembersih, sehingga pil air misterius tidak hanya dapat menyembuhkan Anda, tetapi juga meningkatkan kekuatan jiwa Anda dengan selisih. Selain itu, sifat obatnya sangat lembut, sehingga master jiwa dari peringkat apapun mampu menyerap khasiat obatnya dengan sangat baik. Adapun tuan jiwa di bawah peringkat ke-20, itu dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka dengan peringkat setidaknya. Namun, aspek yang paling berharga bukanlah ini, itu fakta bahwa itu dapat membersihkan otot Anda dan juga sumsum tulang Anda. Petik 2. Ketika kita mandi secara normal, kita membersihkan kotoran dari permukaan tubuh kita. Di sisi lain, pil air misterius membersihkan kotoran yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Pil air misterius ini efektif untuk siapa saja yang meminumnya. Untuk seorang guru jiwa yang sangat berbakat, mungkin hanya mirip menambahkan bunga ke brokat. Namun, bagi seorang master jiwa dengan bakat biasa, itu pada dasarnya mengirim mereka batu bara saat badai salju. Itu dapat mengusir kotoran di dalam tubuh mereka, serta memelihara meridian mereka. Peningkatan potensi master jiwa biasa yang disebabkan oleh pil air misterius setara dengan peningkatan kekuatan jiwa bawaannya oleh seluruh peringkat. Dengan kata lain, jika kekuatan jiwa bawaan Anda ketika jiwa bela diri Anda terbangun hanya di peringkat pertama, itu akan berubah menjadi peringkat kedua setelah Anda meminum satu pil air misterius. Ini tidak kekurangan pertumbuhan kualitatif dalam bakat dan fisik seseorang. Petik 2. Apa Wang Dong tidak tahu adalah bahwa analoginya benar-benar mengejutkan kebenaran. Soul Force bawaan Huo Yuhao sebenarnya adalah peringkat pertama. Namun, Huo Yuhao jelas merasakan bahwa perasaan, menumpahkan tulang seseorang, yang dia rasakan setelah minum pil air misterius benar-benar tidak hanya sesederhana peningkatan satu peringkat saja dalam kekuatan jiwa bawaannya. Faktanya, kecepatan kultivasinya hampir 4 kali lipat. Meskipun dia tidak sebanding dengan orang-orang seperti Wang Dong dan Bei, yang adalah master jiwa jenius, dia menjadi setara dengan seorang guru jiwa biasa setidaknya. Kultivasi tidak akan sesulit seperti di masa lalu baginya lagi. Kakak senior tertua, Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Kakak laki-laki tertua sulungnya yang memberinya pil air misterius, sesuatu yang bernilai 10.000 emas. Persahabatan yang diberikan kepadanya oleh Bei ini sangat terukir dalam hatinya. Keberuntungan Huo Yuhao benar-benar baik. Penjelasan Wang Dong tentang pil air misterius sama sekali tidak salah. Dalam keadaan normal, peningkatan yang diberikan oleh pil water misterius akan sama seperti yang dia jelaskan. Namun, Huo Yuhao telah mengambil pil air misterius pada saat yang tepat. Setelah latihan pahit kemarin, tubuhnya telah menerima cukup emosi sehingga menembus batasnya. Dia pada dasarnya menyelesaikan pemanasan menyeluruh sebelum dia mengkonsumsi pil air misterius. Selain itu, pemahamannya terhadap teknik surga misterius telah menyebabkan teknik meresap di seluruh lorong-lorongnya, memungkinkannya untuk berada dalam semacam keadaan yang hangat dan bergizi. Terlalu sering menggunakan kesadaran Huo Yuhao telah menyebabkan dia tenggelam dalam keadaan koma. Karena ini, ketika dia menyerap pil air misterius, dia tidak bisa dengan sengaja mengontrol kemanjuran pil air misterius, memungkinkannya untuk menyebar secara merata ke seluruh tubuhnya.
Efek bergizi yang dibawa oleh pil air misterius sepenuhnya diterima oleh tubuhnya. Ada poin penting lainnya. Pil air misterius adalah pil obat jenis air, sedangkan jiwa bela diri keduanya yang telah dianugerahkan kepadanya oleh Skydream Ichewom adalah jenis es. Es, dalam dan dari dirinya sendiri, keadaan air yang lain, yang menyebabkan penyerapan pil air misterius menjadi lebih bermanfaat. Selain itu, setelah rekonstruksi pil air misterius terhadap tubuhnya, salah satu dari 10 bola energi asal yang disegel Skydream Ichewom di dalam tubuhnya akhirnya pecah terbuka dalam jumlah kecil. Sebagian energi yang keluar darinya telah bergabung dengan tubuhnya. Karena itu, peningkatan energi spiritualnya sebenarnya bahkan lebih besar daripada peningkatan kekuatan jiwanya. Ini juga alasan mengapa kesadaran rohaninya telah berkembang dari 30 meter menjadi 40 meter. Pil air misterius bisa dikatakan telah menyebabkan peningkatan menyeluruh pada tubuh Huo Yuhao, yang merupakan alasan mengapa ia mengalami perubahan besar. Ini akan memiliki manfaat besar terhadap budidaya masa depannya, dan bahkan mata iblis ungunya telah berevolusi. Mata setan ungu memiliki 4 bidang utama, survei, totalitas, biji master, dan tanpa batas. Ketika Huo Yuhao menggunakan mata rohnya untuk menumbuhkan mata setan ungu, ia pada dasarnya mencapai 2 kali efek sambil menempatkan setengah dari pekerjaan. Sebagai pil air misterius telah meningkatkan kekuatan jiwanya, itu juga secara bersamaan memacu pada energi asal Skydream Ichewom. Jadi, ketika dia sebelumnya menumbuhkan mata iblis ungu, energi asal telah menciptakan efek menyedot terhadap ki ungu di cakrawala, sehingga memungkinkan mata iblis ungu Huo Yuhao untuk langsung melompat ke ranah totalitas dari dunia surveillance. Dalam hal kecepatan kultivasi untuk mata setan ungu, ia bahkan bisa dikatakan sebagai orang tercepat di sepanjang sejarah. Dia bahkan melebihi pendiri sekte Tang San. Huo Yuhao belum tahu ini, tetapi kemajuan Purple Demon Eyes-nya telah menyebabkan peningkatan besar dalam kemampuannya untuk mengendalikan keterampilan tipe spiritual. Ketika dia mengaktifkan keterampilan jiwa di masa depan, konsumsi kekuatan jiwanya akan berkurang secara substansial. Saat dia melihat mata merah Huo Yuhao dan penampilan yang sedikit kosong, Wang Dong menepuk pundaknya dan berkata, "Ayo pergi dan sarapan. Saya ingin makan ganda hari ini." Petik 2. Huo Yuhao tertawa. "Yakin, Anda bahkan bisa makan 4 kali lipat jika Anda mau hari ini." Petik 2. Mata Wang Dong membelalak. "Kau babi di sini." Begitu dia berbicara, keduanya tidak bisa menahan tawa. Rasa malu mereka dari semalam telah menghilang. Pada usia yang begitu sederhana, keduanya masih memiliki hati yang murni.